sepengetahuan saya dari kecilnya juga udah ada kemang-kemang kenakalan Pak. Barandal. Ya kemarin juga ngobrol sama guru ngajinya, kalau ngaji juga suka makan obat Pak. Kepala Desa Ciaro, Kecamatan Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kusnaidi, mengungkap masa kecil Taufik Hidayat 30 tahun, tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan berat terhadap YTR 29 tahun, wanita asal Rancaikek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Menurut Kusnaidi, dikutip dari kanal YouTube Deddy Mulyadi pada Kamis 25 Juni 2026, sejak kecil Taufik dikenal sebagai anak yang nakal dan brutal. Waktu mengaji, tersangka diketahui sudah berani minum obat-obatan terlarang. Kemudian ketika beranjak besar, tak ada orang yang mau berteman dengan Taufik karena sifatnya yang kasar. Kenakalan Taufik ini semakin menjadi-jadi ketika dirinya beranjak remaja. Ia pernah terjerat kasus penganiayaan dan penggelapan sepeda motor hingga ditahan di Polres Rancaikek dan divonis 1,5 tahun penjara. Kusnaidi bahkan mengaku ikut mengurus kasus tersebut. Menurut penilaiannya, tingkah laku Taufik ini dipengaruhi oleh pola asuh sang ayah yang dinilai terlalu membela. Ia juga mengungkap kondisi keluarga Taufik yang penuh masalah. Ibunya sempat depresi sebelum meninggal dunia, diduga karena stres melihat perilaku anak-anaknya. Kakak laki-laki Taufik dikenal sering mabuk dan membuat onar, sementara adiknya meninggal akibat overdosis obat-obatan. Bahkan ayah tersangka sendiri yakni Tata mengaku pernah dipukul oleh sang anak hanya karena masalah sepele. Saat itu Taufik pernah memukuli sang ayah dengan kayu lantaran Tata tidak menyediakan lauk saat makan. Setelah kejadian tersebut, Taufik sempat kabur selama 1 minggu sebelum akhirnya kembali pulang dan meminta maaf. Di Lemur dia pernah berkelahi nggak? Taufik? Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak di Lemur nggak pernah. Suka minum nggak kalau di Lemur? Suka Pak. Suka. Oh. Suka. Sok minum. Suka. Teh si kopi. Anu mah cekan Pak. Oh, suka minum. Ya. Minumnya di. Nah, sepengetahuan Bapak Taufik Hidayat itu seperti apa? Kalau sepengetahuan saya dari kecilnya juga udah ada kemang-kemang kenakalan Pak. Barandal. Ya kemarin juga ngobrol sama guru ngajinya, kalau ngaji juga suka makan obat Pak. Oke. Pernah ditahan? Pernah Pak. Kasus penganiayaan sama penggelapan motor. Oh. Saya yang ngurusinnya. Yang digelapin motornya siapa? Motor orang Garut tuh tak? Pernah ditahan di Polsek Rancaikek, langsung terus ke pengadilan 1,5 tahun ya? Pernah divonis 1,5 tahun pidana penjara. Setelah itu nggak tahu lagi? Nggak tahu, 10 tahun nggak ketemu sama orang itu. Fakta baru kembali terungkap terkait masa lalu Taufik Hidayat 30 tahun. Tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap YTR 29 tahun, perempuan asal Rancaikek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sang ayah Tata mengaku pernah menjadi korban kekerasan anaknya hanya karena persoalan sepele yakni tak ada lauk untuk makan. Informasi ini diungkap Tata saat berada di channel YouTube Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi pada Rabu 24 Juni 2026. Dalam perbincangan dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, Tata menceritakan kronologi terjadinya peristiwa pemukulan tersebut. Awalnya Tata tengah memacul di sawah, dan Taufik yang kala itu menganggur di rumah mendadak datang dengan amarah. Sesampainya di lokasi, tersangka langsung memukul kepala Tata dengan kayu hingga dirinya nyaris terjatuh. Setelah kejadian, Taufik kemudian kabur selama 1 pekan dan kembali ke rumah dengan tangisan, lalu meminta maaf kepada sang ayah. Kisah ini pun menambah catatan panjang perilaku brutal Taufik sebelum dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan YTR, wanita asal Rancaikek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Selasa 23 Juni. Sebagai informasi, Taufik sempat melarikan diri ke Tangerang sebelum akhirnya kembali ke Jawa Barat. Jejak digital transaksi keuangan di Majalaya menjadi petunjuk bagi polisi untuk mempersempit ruang geraknya. Pada Selasa 23 Juni 2026 petang, aparat Polda Jabar berhasil menangkap Taufik tanpa perlawanan. Udah ada kemang-kemang
kenakalan Pak. Barandal. Ya kemarin juga ngobrol sama guru ngajinya. Kalau ngaji juga suka makan obat Pak. Oke. Pernah ditahan? Pernah Pak. Kasus penganiayaan sama penggelapan motor. Oh. Saya yang ngurusinnya. Yang digelapin motornya siapa? Motor orang Garut tuh Kak. Pernah ditahan di Polsek Rancaike. Langsung terus ke pengadilan 1,5 tahun ya. Pernah Pernah, divonis Pak. 1,5 tahun Ya, pidana penjara. Setelah itu nggak tahu lagi. Gak tahu 10 tahun gak ketemu sama orang itu. Oh. Bapak nggak 10 tahun nggak ketemu sama gak Taufik ketemu Hidayat? sama sekali gak ketemu. Gila tuh 10 tahun ngapain? Dari 2016 Pak. Nah. Oh berarti kalau pulang kampung Bapak nggak pernah ngeliat? Gak pernah ngeliat. Cuman pulang ke sini aja. Sebagai kades Bapak belum pernah ngeliat? Belum pernah ngeliat. Ini kan warga Bapak? Iya. Ini warga Bapak. Akhirnya sekarang udah dengar begini, bagaimana Bapak perasaannya sebagai orang tua? Dia mau menanyakan ke bapak bala tikum-akumal. Ya itu mah urusan hukum, bukan urusan saya. Tugas saya mah satu, melindungi korban, membiayai korban. Ke depan, masa depannya juga harus bantu. Gitu. Sangat keji Pak. Ke Bapak pernah nggak dia ngelawan? Sering Pak. Karena Cici ditanya na iu. Pernah Pak. Pernah dipukul kepala. Bapak pernah dipukul? Aku kayu. Astagfirullahaladzim. Ketika Waktu kata habis menuju macul di Serang. lagi macul di sawah. Di rumah menuju nganggur dia. Dia lagi nganggur. Mau makan gak ada ikannya. Inungna ya kene. Terus Saya dahar anu sok nyanguna saha? Nah, bapak gitu yang nyanyi. Sok nyangu dahar una naon? Makan nggak ada apa-apanya terus? Datang ke sawah. Terus Langsung mukul. Bang ngegebru tadi gebuk. Ngegebru, untung saya ada teman macul 2 orang. Ditolong, mau dipukul lagi. Dihalangin. Dan nanti saya tanya tapi jawab ya. Alhamdulillah udah kita amankan. Atas nama siapa? Taufik siapa? Taufik Hidayat Pak. Iya dan aman. Alhamdulillah. Mobil ya. Alhamdulillah Taufik Hidayat. Kooperatif ya. Nanti berikan keterangan sejelas-jelasnya di kantor. Kita menuju Polda Jabar ya. Tapi alhamdulillah. Berapa? Mana nih dia komandan? Sudah gitu. Atau habis di tengah. Di tengah. Komandannya habis. Ya, nah alhamdulillah berkat Komandan Hendy, Katim Resmo Priangan Polda Jabar sudah mengamankan atas nama siapa? Taufik Pak. Taufik siapa? Taufik Hidayat ya. Kita pertanggungjawabkan semua perbuatan. Insya Allah ada hikmahnya nanti. Kita rencana geser ke Polda Jabar ya. Terima kasih. Pak Taufik lihat dulu sini. Oke, clear ya. Kalau kesempatan saya dari kecilnya juga udah ada kemang-kemang kenakalan Pak. Barandal. Ya kemarin juga ngobrol sama guru ngajinya. Kalau ngaji juga suka makan obat Pak. Kepala Desa Ciaro, Kecamatan Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kusnaidi, mengungkap masa kecil Taufik Hidayat 30 tahun, tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan berat terhadap YTR 29 tahun, wanita asal Rancaike, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Menurut Kusnaidi dikutip dari kanal YouTube Deddy Mulyadi pada Kamis 25 Juni 2026, sejak kecil Taufik dikenal sebagai anak yang nakal dan brutal. Waktu mengaji, tersangka diketahui sudah berani minum obat-obatan terlarang. Kemudian ketika beranjak besar, tak ada orang yang mau berteman dengan Taufik karena sifatnya yang kasar. Kenakalan Taufik ini semakin menjadi-jadi ketika dirinya beranjak remaja. Ia pernah terjerat kasus penganiayaan dan penggelapan sepeda motor hingga ditahan di Polres Rancaikek dan divonis 1,5 tahun penjara. Kusnaidi bahkan mengaku ikut mengurus kasus tersebut. Menurut penilaiannya, tingkah laku Taufik ini dipengaruhi oleh pola asuh sang ayah yang dinilai terlalu membela. Ia juga mengungkap kondisi keluarga Taufik yang penuh masalah. Ibunya sempat depresi sebelum meninggal dunia, diduga karena stres melihat perilaku anak-anaknya. Kakak laki-laki Taufik dikenal sering mabuk dan membuat onar,
sementara adiknya meninggal akibat overdosis obat-obatan. Bahkan ayah tersangka sendiri yakni Tata mengaku pernah dipukul oleh sang anak hanya karena masalah sepele. Saat itu Taufik pernah memukuli sang ayah dengan kayu lantaran Tata tidak menyediakan lauk saat makan. Setelah kejadian tersebut, Taufik sempat kabur selama 1 minggu sebelum akhirnya kembali pulang dan meminta maaf. Di Lemur dia pernah berkelahi nggak? Taufik. Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak di Lemur nggak pernah. Suka minum nggak kalau di Lemur? Suka Pak. Suka. Suka. Sok minum. Suka. Cim teh, ci kopi. Anu mah tegang Pak. Oh, suka minum. Iya. Minumnya Nah, sepengetahuan Bapak Taufik Hidayat itu seperti apa? Kalau sepengetahuan saya dari kecilnya juga udah ada kemang-kemang kenakalan Pak. Barandal. Ya kemarin juga ngobrol sama guru ngajinya. Kalau ngaji juga suka makan obat Pak. Oke. Pernah ditahan? Pernah Pak. Kasus penganiayaan sama penggelapan motor. Oh. Saya yang ngurusinnya. Yang digelapin motornya siapa? Motor orang Garut tuh Kak. Pernah ditahan di Polsek Rancaike. Langsung terus ke pengadilan 1,5 tahun ya. Pernah divonis 1,5 tahun pidana penjara. Setelah itu nggak tahu lagi. Nggak tahu 10 tahun nggak ketemu sama orang itu. Fakta baru kembali terungkap terkait masa lalu Taufik Hidayat 30 tahun. Tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap YTR 29 tahun, perempuan asal Rancaikek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sang ayah Tata mengaku pernah menjadi korban kekerasan anaknya hanya karena persoalan sepele yakni tak ada lauk untuk makan. Informasi ini diungkap Tata saat berada di channel YouTube Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi pada Rabu 24 Juni 2026. Dalam perbincangan dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, Tata menceritakan kronologi terjadinya peristiwa pemukulan tersebut. Awalnya Tata tengah memacul di sawah dan Taufik yang kala itu menganggur di rumah mendadak datang dengan amarah. Sesampainya di lokasi, tersangka langsung memukul kepala Tata dengan kayu hingga dirinya nyaris terjatuh. Setelah kejadian, Taufik kemudian kabur selama 1 pekan dan kembali ke rumah dengan tangisan, lalu meminta maaf kepada sang ayah. Kisah ini pun menambah catatan panjang perilaku brutal Taufik sebelum dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan YTR, wanita asal Rancaikek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Selasa 23 Juni. Sebagai informasi, Taufik sempat melarikan diri ke Tangerang sebelum akhirnya kembali ke Jawa Barat. Jejak digital transaksi keuangan di Majalaya menjadi petunjuk bagi polisi untuk mempersempit ruang geraknya. Pada Selasa 23 Juni 2026 petang, aparat Polda Jabar berhasil menangkap Taufik tanpa perlawanan. Udah ada kemang-kemang kenakalan Pak. Barandal. Ya kemarin juga ngobrol sama guru ngajinya. Kalau ngaji juga suka makan obat Pak. Oke. Pernah ditahan? Pernah Pak. Kasus penganiayaan sama penggelapan motor. Oh. Saya yang ngurusinnya. Yang digelapin motornya siapa? Motor orang Garut tuh Kak. Pernah ditahan di Polsek Rancaike. Langsung terus ke pengadilan 1,5 tahun ya. Pernah divonis 1,5 tahun pidana penjara. Setelah itu nggak tahu lagi. Nggak tahu 10 tahun nggak ketemu sama orang itu. Bapak nggak 10 tahun nggak ketemu sama Taufik Hidayat? Sama sekali nggak ketemu. Gila tuh 10 tahun Dari 2016 Pak. Nah. Berarti kalau pulang kampung Bapak nggak pernah ngeliat? Nggak pernah ngeliat. Cuman pulang ke sini aja. Sebagai kades Bapak belum pernah ngeliat? Belum pernah ngeliat. Ini kan warga Bapak? Iya. Ini warga Bapak. Akhirnya sekarang udah dengar begini, bagaimana Bapak perasaannya sebagai orang tua? Dia mau kenal ke Bapak. Bala Ya itu mah urusan hukum, bukan urusan saya. Tugas saya mah satu, melindungi korban, membiayai korban. Ke depan, masa depannya juga harus bantu. Gitu. Sangat keji Pak. Ke Bapak pernah nggak dia ngelawan? Sering Pak. Karena cicing tanya iu. Pernah Pak. Pernah dipukul kepala. Bapak pernah dipukul? Aku kayu. Astagfirullahaladzim. Ketika
Waktu itu abis itu nuju macul di Serang. Lagi macul di sawah. Di rumah nuju nganggur dia. Dia lagi nganggur. Mau makan nggak ada ikannya. Inungna ya kene. Terus saya dahar anu sok nyanguna saha? Nah, bapak gitu yang nyanyi. Sok nyangu dahar una naon? Makan nggak ada apa-apanya terus? Datang ke sawah. Terus langsung mukul. Bang ngegebru tadi gebuk. Ngegebru, untung saya ada teman macul 2 orang. Ditolong, mau dipukul lagi. Dihalangin. Mau dihalangin. Dan Nanti saya tanya tapi jawab ya. Alhamdulillah udah kita amankan. Atas nama siapa? Taufik siapa? Taufik Hidayat. Iya, dan aman. Alhamdulillah. Mobilnya. Alhamdulillah Taufik Hidayat. Kooperatif ya. Nanti berikan keterangan sejelas-jelasnya di kantor. Kita menuju Polda Jabar ya. Berapa? Mana nih dia komandan? Gitu. Atau habis di tengah. Di tengah. Komandan saya penangannya habis. Ya, nah alhamdulillah berkat Komandan Hendy, Katim Resmob Priangan Polda Jabar sudah mengamankan atas nama siapa? Taufik, Pak. Taufik siapa? Taufik Hidayat ya. Kita pertanggungjawabkan semua perbuatan. Insya Allah ada hikmahnya nanti. Kita rencana geser ke Polda Jabar ya. Terima kasih. Pak Taufik lihat dulu sini. Oke, clear ya. Kalau sepengetahuan saya dari kecilnya juga udah ada kemang-kemang kenakalan Pak. barandal. Ya kemarin juga ngobrol sama guru ngajinya. Kalau ngaji juga suka makan obat Pak. Kepala Desa Ciaro, Kecamatan Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kusnaidi, mengungkap masa kecil Taufik Hidayat 30 tahun, tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan berat terhadap YTR 29 tahun, wanita asal Rancaikek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Menurut Kusnaidi, dikutip dari kanal YouTube Deddy Mulyadi pada Kamis 25 Juni 2026, sejak kecil Taufik dikenal sebagai anak yang nakal dan brutal. Waktu mengaji, tersangka diketahui sudah berani minum obat-obatan terlarang. Kemudian ketika beranjak besar, tak ada orang yang mau berteman dengan Taufik karena sifatnya yang kasar. Kenakalan Taufik ini semakin menjadi-jadi ketika dirinya beranjak remaja. Ia pernah terjerat kasus penganiayaan dan penggelapan sepeda motor hingga ditahan di Polres Rancaikek dan divonis 1,5 tahun penjara. Kusnaidi bahkan mengaku ikut mengurus kasus tersebut. Menurut penilaiannya, tingkah laku Taufik ini dipengaruhi oleh pola asuh sang ayah yang dinilai terlalu membela. Ia juga mengungkap kondisi keluarga Taufik yang penuh masalah. Ibunya sempat depresi sebelum meninggal dunia, diduga karena stres melihat perilaku anak-anaknya. Kakak laki-laki Taufik dikenal sering mabuk dan membuat onar, sementara adiknya meninggal akibat overdosis obat-obatan. Bahkan ayah tersangka sendiri yakni Tata mengaku pernah dipukul oleh sang anak hanya karena masalah sepele. Saat itu Taufik pernah memukuli sang ayah dengan kayu lantaran Tata tidak menyediakan lauk saat makan. Setelah kejadian tersebut, Taufik sempat kabur selama 1 minggu sebelum akhirnya kembali pulang dan meminta maaf. Di Lemur dia pernah berkelahi nggak? Taufik? Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak di Lemur nggak pernah. Suka minum nggak kalau di Lemur? Suka Pak. Suka. Suka. Sok minum. Suka. Teh, si kopi. Anu mah tak cegan Pak. Oh, suka minum. Ya. Minumnya di. Nah, sepengetahuan Bapak Taufik Hidayat itu seperti apa? Kalau sepengetahuan saya dari kecilnya juga udah ada kemang-kemang kenakalan Pak. Barandal. Ya kemarin juga ngobrol sama guru ngajinya. Kalau ngaji juga suka makan obat Pak. Oke. Pernah ditahan? Pernah Pak. Kasus penganiayaan sama penggelapan motor. Oh. Saya yang ngurusinnya. Yang digelapin motornya siapa? Motor orang Garut tuh Kak. Pernah ditahan di Polsek Rancaikek. Langsung terus
ke pengadilan setahun setengah ya. Pernah Pak, divonis tapi setahun setengah pidana penjara. Setelah itu nggak tahu lagi. Nggak tahu 10 tahun nggak ketemu sama orang itu. Fakta baru kembali terungkap terkait masa lalu Taufik Hidayat, 30 tahun. Tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap YTR, 29 tahun, perempuan asal Rancaikek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sang ayah Tata mengaku pernah menjadi korban kekerasan anaknya hanya karena persoalan sepele, yakni tak ada lauk untuk makan. Informasi ini diungkap Tata saat berada di channel YouTube Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi pada Rabu 24 Juni 2026. Dalam perbincangan dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, Tata menceritakan kronologi terjadinya peristiwa pemukulan tersebut. Awalnya Tata tengah memacul di sawah dan Taufik yang kala itu menganggur di rumah mendadak datang dengan amarah. Sesampainya di lokasi, tersangka langsung memukul kepala Tata dengan kayu hingga dirinya nyaris terjatuh. Setelah kejadian, Taufik kemudian kabur selama 1 pekan dan kembali ke rumah dengan tangisan, lalu meminta maaf kepada sang ayah. Kisah ini pun menambah catatan panjang perilaku brutal Taufik sebelum dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan YTR, wanita asal Rancaikek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Selasa 23 Juni. Sebagai informasi, Taufik sempat melarikan diri ke Tangerang sebelum akhirnya kembali ke Jawa Barat. Jejak digital transaksi keuangan di Majalaya menjadi petunjuk bagi polisi untuk mempersempit ruang geraknya. Pada Selasa 23 Juni 2026 petang, aparat Polda Jabar berhasil menangkap Taufik tanpa perlawanan. Udah ada kemang-kemang kenakalan, Pak. Barandal. Ya, kemarin juga ngobrol sama guru ngajinya. Kalau ngaji juga suka makan obat, Pak. Oke. Pernah ditahan? Pernah, Pak. Kasus penganiayaan sama penggelapan motor. Oh. Saya yang ngurusinnya. Yang digelapin motornya siapa? Motor orang Garut tuh, Kak. Pernah ditahan di Polsek Rancaikek, langsung terus ke pengadilan setahun setengah ya. Pernah Pak, divonis tapi setahun setengah pidana penjara. Setelah itu nggak tahu lagi. Nggak tahu 10 tahun nggak ketemu sama orang itu. Bapak nggak 10 tahun nggak ketemu sama Taufik Hidayat? Sama sekali nggak ketemu. Gila tuh 10 tahun apa? Dari 2016, Pak. Nah. Berarti kalau pulang kampung Bapak nggak pernah ngeliat? Nggak pernah ngeliat. Cuman pulang ke sini aja. Sebagai kades Bapak belum pernah ngeliat. Belum pernah ngeliat. Ini kan warga Bapak. Iya. Ini warga Bapak. Akhirnya sekarang udah dengar begini, bagaimana Bapak perasaannya sebagai orang tua? Dia mau menanyakan ke Bapak bahwa ya itu mah urusan hukum, bukan urusan saya. Tugas saya mah satu, melindungi korban, membiayai korban. Ke depan, masa depannya juga harus bantu. Gitu. Sangat keji, Pak. Ke Bapak pernah nggak dia ngelawan? Sering, Pak. Karena Cici ditanya na iu. Pernah, Pak. Pernah dipukul kepala. Bapak pernah dipukul? Aku kayu. Astagfirullahaladzim. Ketika waktu kata habis menuju macul di Serang. Lagi macul di rumah menuju nganggur dia. Dia lagi nganggur. Mau makan nggak ada ikannya. Inungna ya kene. Terus saya dahar anu sok nyanguna saha? Nah, Bapak gitu yang nyanyi. Sok nyangu dahar una naon? Makan nggak ada apa-apanya terus? Datang ke sawah. Terus langsung mukul. Bang ngegebru tadi gebung. Ngegebru, untung saya ada teman macul 2 orang. Ditolong, mau dipukul lagi. Dihalangin. Mau dihalangin. Nanti saya tanya tapi jawab ya. Alhamdulillah udah kita amankan. Atas nama siapa? Taufik siapa? Taufik Hidayat. Iya, dan aman. Alhamdulillah. Mobil ya. Alhamdulillah Taufik Hidayat. Kooperatif ya. Nanti berikan keterangan sejelas-jelasnya di kantor. Kita menuju Polda Jabar ya. Tapi alhamdulillah. Berapa? Mana nih dia komandan? Sudah di tengah. Atau habis di tengah. Di tengah. Komandan deh, komandan ini habis. Ya, nah alhamdulillah berkat Komandan Hendy, Katim Resmo Priangan Polda Jabar
sudah mengamankan atas nama siapa? Taufik Pak. Taufik siapa? Taufik Hidayat ya. Kita pertanggungjawabkan semua perbuatan. Insya Allah ada hikmahnya nanti. Kita rencana geser ke Polda Jabar ya. Terima kasih. Pak Taufik lihat dulu sini. Oke, clear ya. Kalau sepengetahuan saya dari kecilnya juga udah ada kemang-kemang kenakalan Pak. Baranda. Ya kemarin juga ngobrol sama guru ngajinya. Kalau ngaji juga suka makan obat Pak. Kepala Desa Ciaro, Kecamatan Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kusnaidi, mengungkap masa kecil Taufik Hidayat 30 tahun, tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan berat terhadap YTR 29 tahun, wanita asal Rancaikek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Menurut Kusnaidi, dikutip dari kanal YouTube Deddy Mulyadi pada Kamis 25 Juni 2026, sejak kecil Taufik dikenal sebagai anak yang nakal dan brutal. Waktu mengaji, tersangka diketahui sudah berani minum obat-obatan terlarang. Kemudian ketika beranjak besar, tak ada orang yang mau berteman dengan Taufik karena sifatnya yang kasar. Kenakalan Taufik ini semakin menjadi-jadi ketika dirinya beranjak remaja. Ia pernah terjerat kasus penganiayaan dan penggelapan sepeda motor hingga ditahan di Polres Rancaikek dan divonis 1,5 tahun penjara. Kusnaidi bahkan mengaku ikut mengurus kasus tersebut. Menurut penilaiannya, tingkah laku Taufik ini dipengaruhi oleh pola asuh sang ayah yang dinilai terlalu membela. Ia juga mengungkap kondisi keluarga Taufik yang penuh masalah. Ibunya sempat depresi sebelum meninggal dunia, diduga karena stres melihat perilaku anak-anaknya. Kakak laki-laki Taufik dikenal sering mabuk dan membuat onar, sementara adiknya meninggal akibat overdosis obat-obatan. Bahkan ayah tersangka sendiri yakni Tata mengaku pernah dipukul oleh sang anak hanya karena masalah sepele. Saat itu Taufik pernah memukuli sang ayah dengan kayu lantaran Tata tidak menyediakan lauk saat makan. Setelah kejadian tersebut, Taufik sempat kabur selama 1 minggu sebelum akhirnya kembali pulang dan meminta maaf. Di Lemur dia pernah berkelahi nggak? Taufik. Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak di Lemur nggak pernah. Suka minum nggak kalau di Lemur? Suka Pak. Suka. Suka. Sok minum. Suka. Teh, kopi. Anu martak tegang Pak. Oh, suka minum. Iya. Minumnya di. Nah, sepengetahuan Bapak, Taufik Hidayat itu seperti apa? Kalau sepengetahuan saya dari kecilnya juga udah ada kemang-kemang kenakalan Pak. Baranda. Ya kemarin juga ngobrol sama guru ngajinya. Kalau ngaji juga suka makan obat Pak. Oke. Pernah ditahan? Pernah Pak. Kasus penganiayaan sama penggelapan motor. Oh. Saya yang ngurusinnya. Yang digelapin motornya siapa? Motor orang Garut tuh tak? Pernah ditahan di Polsek Rancaikek. Langsung terus ke pengadilan 1,5 tahun ya. Pernah divonis 1,5 tahun pidana penjara. Setelah itu nggak tahu lagi. Nggak tahu 10 tahun nggak ketemu sama orang itu. Fakta baru kembali terungkap terkait masa lalu Taufik Hidayat 30 tahun. Tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap YTR 29 tahun, perempuan asal Rancaikek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sang ayah Tata mengaku pernah menjadi korban kekerasan anaknya hanya karena persoalan sepele yakni tak ada lauk untuk makan. Informasi ini diungkap Tata saat berada di channel YouTube Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi pada Rabu 24 Juni 2026. Dalam perbincangan dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, Tata menceritakan kronologi terjadinya peristiwa pemukulan tersebut. Awalnya Tata tengah memacul di sawah dan Taufik yang kala itu menganggur di rumah mendadak datang dengan amarah. Sesampainya di lokasi, tersangka langsung memukul kepala Tata dengan kayu hingga dirinya nyaris terjatuh. Setelah kejadian, Taufik kemudian kabur selama 1 pekan dan kembali ke rumah dengan tangisan, lalu meminta maaf kepada sang ayah. Kisah ini pun menambah catatan panjang perilaku brutal Taufik sebelum dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan YTR, wanita asal Rancaikek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Selasa 23 Juni. Sebagai informasi, Taufik sempat melarikan diri ke Tangerang sebelum akhirnya kembali ke Jawa Barat.
Jejak digital transaksi keuangan di Majalaya menjadi petunjuk bagi polisi untuk mempersempit ruang geraknya. Pada Selasa 23 Juni 2026 petang, aparat Polda Jabar berhasil menangkap Taufik tanpa perlawanan. Udah ada kemang-kemang kenakalan, Pak. Baranda. Ya, kemarin juga ngobrol sama guru ngajinya. Kalau ngaji juga suka makan obat, Pak. Oke. Pernah ditahan? Pernah, Pak. Kasus penganiayaan sama penggelapan motor. Oh. Saya yang ngurusinnya. Yang digelapin motornya siapa? Motor orang Garut tuh, Kak. Pernah ditahan di Polsek Rancaike. Langsung terus ke pengadilan setahun setengah ya. Pernah divonis setahun setengah pidana penjara. Setelah itu nggak tahu lagi. Nggak tahu 10 tahun nggak ketemu sama orang itu. Gitu. Oh. Bapak nggak 10 tahun nggak ketemu sama Taufik Hidayat? Sama sekali nggak ketemu. Gila tuh 10 tahun apa? Dari 2016, Pak. Nah. Oh, berarti kalau pulang kampung Bapak nggak pernah ngeliat? Nggak pernah ngeliat. Cuman pulang ke sini aja. Sebagai kades Bapak belum pernah ngeliat? Belum pernah ngeliat. Ini kan warga Bapak? Iya. Ini warga Bapak. Akhirnya sekarang udah dengar begini, bagaimana Bapak perasaannya sebagai orang tua? Dia mau menanyakan ke Bapak bahwa ya itu mah urusan hukum, bukan urusan saya. Tugas saya mah satu, melindungi korban, membiayai korban. Ke depan, masa depannya juga harus bantu. Gitu loh. Sangat keji, Pak. Ke Bapak pernah nggak dia ngelawan? Sering, Pak. Karena cicing ditanya iu. Pernah, Pak. Pernah dipukul kepala. Bapak pernah dipukul? Aku kayu. Astagfirullahaladzim. Ketika waktu kata habis menuju macul di Serang. Lagi macul di rumah menuju nganggur dia. Dia lagi nganggur. Mau makan nggak ada ikannya. Inungna ya kene. Terus saya dahar anu sok nyanguna saha? Nah, Bapak gitu yang nyanyi sok nyangu dahar una naon. Makan nggak ada apa-apanya terus? Datang ke sawah. Terus langsung mukul. Bang ngegebru tadi gebuk. Ngegebru, untung saya ada teman macul 2 orang. Ditolong, mau dipukul lagi. Dihalangin. Dan nanti saya tanya tapi jawab ya. Alhamdulillah udah kita amankan. Atas nama siapa? Taufik siapa? Taufik Hidayat, Pak. Iya, dan aman. Alhamdulillah. Mobilnya. Alhamdulillah Taufik Hidayat. Kooperatif ya. Nanti berikan keterangan sejelas-jelasnya di kantor. Kita menuju Polda Jabar ya. Tapi berapa? Komandan di komandan. Atau habis di tengah. Di tengah. Komandan ini habis. Ya, nah alhamdulillah berkat Komandan Hendy, Katim Resmo Priangan Polda Jabar sudah mengamankan atas nama siapa? Taufik, Pak. Taufik siapa? Taufik Hidayat ya. Kita pertanggungjawabkan semua perbuatan. Insya Allah ada hikmahnya nanti. Kita rencana geser ke Polda Jabar ya. Terima kasih. Pak Taufik lihat dulu sini. Oke, clear ya. Kalau kesepakatan saya dari kecilnya juga udah ada kemang-kemang kenakalan, Pak. Baranda. Ya, kemarin juga ngobrol sama guru ngajinya. Kalau ngaji juga suka makan obat, Pak. Kepala Desa Ciaro, Kecamatan Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kusnaidi, mengungkap masa kecil Taufik Hidayat 30 tahun, tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan berat terhadap YTR 29 tahun, wanita asal Rancaikek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Menurut Kusnaidi, dikutip dari kanal YouTube Deddy Mulyadi pada Kamis 25 Juni 2026, sejak kecil Taufik dikenal sebagai anak yang nakal dan brutal. Waktu mengaji, tersangka diketahui sudah berani minum obat-obatan terlarang. Kemudian ketika beranjak besar, tak ada orang yang mau berteman dengan Taufik karena sifatnya yang kasar. Kenakalan Taufik ini semakin menjadi-jadi ketika dirinya beranjak remaja. Ia pernah terjerat kasus penganiayaan dan penggelapan sepeda motor hingga ditahan di Polres Rancaikek dan divonis 1,5 tahun penjara. Kusnaidi bahkan mengaku ikut mengurus kasus tersebut. Menurut penilaiannya, tingkah laku Taufik ini dipengaruhi oleh pola asuh sang ayah
yang dinilai terlalu membela. Ia juga mengungkap kondisi keluarga Taufik yang penuh masalah. Ibunya sempat depresi sebelum meninggal dunia, diduga karena stres melihat perilaku anak-anaknya. Kakak laki-laki Taufik dikenal sering mabuk dan membuat onar, sementara adiknya meninggal akibat overdosis obat-obatan. Bahkan ayah tersangka sendiri yakni Tata mengaku pernah dipukul oleh sang anak hanya karena masalah sepele. Saat itu Taufik pernah memukuli sang ayah dengan kayu lantaran Tata tidak menyediakan lauk saat makan. Setelah kejadian tersebut Taufik sempat kabur selama 1 minggu sebelum akhirnya kembali pulang dan meminta maaf. Di Lemur dia pernah berkelahi nggak? Taufik. Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak di Lemur nggak pernah. Suka minum nggak kalau di Lemur? Suka, Pak. Suka. Suka. Sok minum. Suka. Cinta si kopi. Anu martak tegang, Pak. Oh, suka minum. Ya. Minumnya Nah, sepengetahuan Bapak Taufik Hidayat itu seperti apa? Kalau sepengetahuan saya dari kecilnya juga udah ada kemang-kemang kenakalan, Pak. Barandal. Ya, kemarin juga ngobrol sama guru ngajinya. Kalau ngaji juga suka makan obat, Pak. Oke. Pernah ditahan? Pernah, Pak. Kasus penganiayaan sama penggelapan motor. Oh. Saya yang ngurusinnya. Yang digelapin motornya siapa? Motor orang Garut juga. Pernah ditahan di Polsek Rancaike. Langsung terus ke pengadilan 1,5 tahun ya. Pernah divonis 1,5 tahun pidana penjara. Setelah itu nggak tahu lagi. Nggak tahu 10 tahun nggak ketemu sama orang itu. Fakta baru kembali terungkap terkait masa lalu Taufik Hidayat 30 tahun. Tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap YTR 29 tahun, perempuan asal Rancaikek, Kabupaten Badung, Jawa Barat. Sang ayah Tata mengaku pernah menjadi korban kekerasan anaknya hanya karena persoalan sepele yakni tak ada lauk untuk makan. Informasi ini diungkap Tata saat berada di channel YouTube Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi pada Rabu 24 Juni 2026. Dalam perbincangan dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, Tata menceritakan kronologi terjadinya peristiwa pemukulan tersebut. Awalnya Tata tengah memacul di sawah, dan Taufik yang kala itu menganggur di rumah mendadak datang dengan amarah. Sesampainya di lokasi, tersangka langsung memukul kepala Tata dengan kayu hingga dirinya nyaris terjatuh. Setelah kejadian, Taufik kemudian kabur selama 1 pekan dan kembali ke rumah dengan tangisan, lalu meminta maaf kepada sang ayah. Kisah ini pun menambah catatan panjang perilaku brutal Taufik sebelum dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan YTR, wanita asal Rancaikek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Selasa 23 Juni. Sebagai informasi, Taufik sempat melarikan diri ke Tangerang sebelum akhirnya kembali ke Jawa Barat. Jejak digital transaksi keuangan di Majalaya menjadi petunjuk bagi polisi untuk mempersempit ruang geraknya. Pada Selasa 23 Juni 2026 petang, aparat Polda Jabar berhasil menangkap Taufik tanpa perlawanan. Udah ada kemang-kemang kenakalan, Pak. Barandal. Ya, kemarin juga ngobrol sama guru ngajinya. Kalau ngaji juga suka makan obat, Pak. Oke. Pernah ditahan? Pernah, Pak. Kasus penganiayaan sama penggelapan motor. Oh. Saya yang ngurusinnya. Yang digelapin motornya siapa? Motor orang Garut juga. Pernah ditahan di Polsek Rancaike. Langsung terus ke pengadilan 1,5 tahun ya. Pernah divonis 1,5 tahun pidana penjara. Setelah itu nggak tahu lagi. Nggak tahu 10 tahun nggak ketemu sama orang itu. Oh. Bapak nggak 10 tahun nggak ketemu sama Taufik Hidayat? Sama sekali nggak ketemu. Gila tuh 10 tahun Dari 2016, Pak. Nah. Berarti kalau pulang kampung Bapak nggak pernah ngeliat? Nggak pernah ngeliat. Cuman pulang ke sini aja. Sebagai kades Bapak belum pernah ngeliat? Belum pernah ngeliat. Ini kan warga Bapak? Iya. Ini warga Bapak. Akhirnya sekarang udah dengar begini, bagaimana Bapak perasaannya sebagai orang tua? Dia mau menanyakan ke Bapak bahwa ya itu mah urusan hukum, bukan urusan saya. Tugas saya mah satu, melindungi korban, membiayai korban. Ke depan, masa depannya juga harus bantu. Gitu. Sangat keji, Pak. Ke Bapak pernah nggak dia ngelawan?
Sering Pak. Karena cicing ditanya na iyo. Pernah Pak? Pernah dipukul kepala. Bapak pernah dipukul? Aku kayu. Astagfirullahaladzim. Ketika Waktu kata habis menuju macul di Serang. lagi macul di rumah menuju nganggur dia. Dia lagi nganggur. Mau makan gak ada ikannya. Oh, inungna ya kene. Terus saya dahar anu sok nyanguna saha? Nah, bapak gitu yang nyanyi. Oh, sok nyangu. Dahar una naon? Makan enggak ada apa-apanya terus? Datang ke sawah. Terus langsung mukul. Bang ngegebru tadi gebuk. Ngegebru, untung saya ada teman macul 2 orang. Ditolong, mau dipukul lagi. Dihalangin. Dan nanti saya tanya tapi jawab ya. Alhamdulillah udah kita amankan. Atas nama siapa? Taufik siapa? Taufik Hidayat. Iya, dan aman. Alhamdulillah. Mobilnya. Alhamdulillah Taufik Hidayat. Kooperatif ya. Nanti berikan keterangan sejelas-jelasnya di kantor. Kita menuju Polda Jabar ya. Tapi lamoi berapa? Mana nih dia komandan? Atau habis di tengah. Di tengah. Komandan ini habis. Ya, nah alhamdulillah berkat Komandan Hendy, Katim Resmob Priangan Polda Jabar sudah mengamankan atas nama siapa? Taufik Pak. Taufik siapa? Taufik Hidayat ya. Kita pertanggungjawabkan semua perbuatan. Insya Allah ada hikmahnya nanti. Kita rencana geser ke Polda Jabar ya. Terima kasih. Pak Taufik lihat dulu sini. Oke, clear ya. Kalau sepengetahuan saya dari kecilnya juga udah ada kemang-kemang kenakalan Pak. barandal. Ya kemarin juga ngobrol sama guru ngajinya. Kalau ngaji juga suka makan obat Pak. Kepala Desa Ciaro, Kecamatan Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kusnaidi, mengungkap masa kecil Taufik Hidayat 30 tahun, tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan berat terhadap YTR 29 tahun, wanita asal Rancaikek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Menurut Kusnaidi dikutip dari kanal YouTube Deddy Mulyadi pada Kamis 25 Juni 2026, sejak kecil Taufik dikenal sebagai anak yang nakal dan brutal. Waktu mengaji, tersangka diketahui sudah berani minum obat-obatan terlarang. Kemudian ketika beranjak besar, tak ada orang yang mau berteman dengan Taufik karena sifatnya yang kasar. Kenakalan Taufik ini semakin menjadi-jadi ketika dirinya beranjak remaja. Ia pernah terjerat kasus penganiayaan dan penggelapan sepeda motor hingga ditahan di Polres Rancaikek dan divonis 1,5 tahun penjara. Kusnaidi bahkan mengaku ikut mengurus kasus tersebut. Menurut penilaiannya, tingkah laku Taufik ini dipengaruhi oleh pola asuh sang ayah yang dinilai terlalu membela. Ia juga mengungkap kondisi keluarga Taufik yang penuh masalah. Ibunya sempat depresi sebelum meninggal dunia, diduga karena stres melihat perilaku anak-anaknya. Kakak laki-laki Taufik dikenal sering mabuk dan membuat onar, sementara adiknya meninggal akibat overdosis obat-obatan. Bahkan ayah tersangka sendiri yakni Tata mengaku pernah dipukul oleh sang anak hanya karena masalah sepele. Saat itu Taufik pernah memukuli sang ayah dengan kayu lantaran Tata tidak menyediakan lauk saat makan. Setelah kejadian tersebut Taufik sempat kabur selama 1 minggu sebelum akhirnya kembali pulang dan meminta maaf. Di lembur dia pernah berkelahi nggak? Taufik? Nggak pernah. Nggak di lembur nggak pernah. Suka minum nggak kalau di lembur? Suka Pak. Suka. Suka. Sok minum. Suka. Cinta si kopi. Anu martak cekan Pak. Oh, suka minum. Ya. Minumnya Nah, sepengetahuan Bapak Taufik Hidayat itu seperti apa? Kalau sepengetahuan saya dari kecilnya juga udah ada kemang-kemang kenakalan Pak. Barandal. Ya kemarin juga ngobrol sama guru ngajinya. Kalau ngaji juga suka makan obat Pak. Oke. Pernah ditahan? Pernah Pak. Kasus penganiayaan sama penggelapan motor. Oh. Saya yang ngurusinnya. Yang digelapin motornya siapa? Motor orang Garut tuh tak?
pernah ditahan di Polsek Rancaike, langsung terus ke pengadilan setahun setengah ya. Pernah divonis setahun setengah pidana penjara. Setelah itu nggak tahu lagi. Nggak tahu 10 tahun nggak ketemu sama orang itu. Fakta baru kembali terungkap terkait masa lalu Taufik Hidayat 30 tahun. Tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap YTR 29 tahun, perempuan asal Rancaike, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sang ayah Tata mengaku pernah menjadi korban kekerasan anaknya hanya karena persoalan sepele, yakni tak ada lauk untuk makan. Informasi ini diungkap Tata saat berada di channel YouTube Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi pada Rabu 24 Juni 2026. Dalam perbincangan dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, Tata menceritakan kronologi terjadinya peristiwa pemukulan tersebut. Awalnya Tata tengah memacul di sawah dan Taufik yang kala itu menganggur di rumah mendadak datang dengan amarah. Sesampainya di lokasi, tersangka langsung memukul kepala Tata dengan kayu hingga dirinya nyaris terjatuh. Setelah kejadian, Taufik kemudian kabur selama 1 pekan dan kembali ke rumah dengan tangisan, lalu meminta maaf kepada sang ayah. Kisah ini pun menambah catatan panjang perilaku brutal Taufik sebelum dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan YTR, wanita asal Rancaike, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Selasa 23 Juni. Sebagai informasi, Taufik sempat melarikan diri ke Tangerang sebelum akhirnya kembali ke Jawa Barat. Jejak digital transaksi keuangan di Majalaya menjadi petunjuk bagi polisi untuk mempersempit ruang geraknya. Pada Selasa 23 Juni 2026 petang, aparat Polda Jabar berhasil menangkap Taufik tanpa perlawanan. Udah ada kemang-kemang kenakalan, Pak. Baranda. Ya, kemarin juga ngobrol sama guru ngajinya. Kalau ngaji juga suka makan obat, Pak. Oke. Pernah ditahan? Pernah, Pak. Kasus penganiayaan sama penggelapan motor. Saya yang ngurusinnya. Yang digelapin motornya siapa? Motor orang Garut tuh, tak? Pernah ditahan di Polsek Rancaike, langsung terus ke pengadilan setahun setengah ya. Pernah divonis setahun setengah pidana penjara. Setelah itu nggak tahu lagi. Nggak tahu 10 tahun nggak ketemu sama orang itu. Gitu. Bapak nggak 10 tahun nggak ketemu sama Taufik Hidayat? Sama sekali nggak ketemu. Gila tuh 10 tahun dari 2016, Pak. Berarti kalau pulang kampung Bapak nggak pernah ngeliat? Nggak pernah ngeliat. Cuman pulang ke sini aja. Sebagai kades Bapak belum pernah ngeliat? Belum pernah ngeliat. Ini kan warga Bapak? Iya. Ini warga Bapak. Akhirnya sekarang udah dengar begini, bagaimana Bapak perasaannya sebagai orang tua? Ibu mah kenal ke Bapak. Ya itu mah urusan hukum, bukan urusan saya. Tugas saya mah satu, melindungi korban, membiayai korban. Ke depan, masa depannya juga harus bantu. Gitu. Sangat keji, Pak. Ke Bapak pernah nggak dia ngelawan? Sering, Pak. Karena Cici ditanya sama Iu. Pernah, Pak? Pernah. Dipukul kepala. Bapak pernah dipukul? Aku kayu. Astagfirullahaladzim. Ketika waktu itu habis menuju macul di Serang. Lagi macul di rumah menuju nganggur dia. Dia lagi nganggur. Mau makan nggak ada ikannya. Inungna ya kene. Saya dahar anu sok nyanguna saha? Nah, Bapak gitu nyanyi sok nyangu dahar una naon? Makan nggak ada apa-apanya terus? Datang ke sawah. Terus langsung mukul. Bang ngegebru tadi gebuk. Ngegebru, untung saya ada teman macul 2 orang. Ditolong, mau dipukul lagi. Dihalangin. Dan nanti saya tanya tapi jawab ya. Alhamdulillah udah kita amankan. Atas nama siapa? Taufik siapa? Taufik Hidayat, Pak. Iya, dan aman. Alhamdulillah. Mobilnya. Alhamdulillah Taufik Hidayat, kooperatif ya. Nanti berikan keterangan sejelas-jelasnya di kantor. Kita menuju Polda Jabar ya. Tapi berapa? Komandan ini komandan. Atau habis di tengah. Di tengah. Komandan saya kemenangannya habis. Iya, nah alhamdulillah berkat Komandan Hendy
Katim Resmo Priangan Polda Jabar sudah mengamankan atas nama siapa? Taufik, Pak. Taufik siapa? Taufik Hidayat ya. Kita pertanggungjawabkan semua perbuatan. Insya Allah ada hikmahnya nanti. Kita rencana geser ke Polda Jabar ya. Terima kasih. Pak Taufik, lihat dulu sini. Oke, clear ya. Kalau kesepakatan saya dari kecilnya juga udah ada kemang-kemang kenakalan Pak. Barandal. Ya kemarin juga ngobrol sama guru ngajinya. Kalau ngaji juga suka makan obat Pak. Kepala Desa Ciaro, Kecamatan Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kusnaidi, mengungkap masa kecil Taufik Hidayat 30 tahun, tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan berat terhadap YTR 29 tahun, wanita asal Rancaikek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Menurut Kusnaidi, dikutip dari kanal YouTube Deddy Mulyadi pada Kamis 25 Juni 2026, sejak kecil Taufik dikenal sebagai anak yang nakal dan brutal. Waktu mengaji, tersangka diketahui sudah berani minum obat-obatan terlarang. Kemudian ketika beranjak besar, tak ada orang yang mau berteman dengan Taufik karena sifatnya yang kasar. Kenakalan Taufik ini semakin menjadi-jadi ketika dirinya beranjak remaja. Ia pernah terjerat kasus penganiayaan dan penggelapan sepeda motor hingga ditahan di Polres Rancaikek dan divonis 1,5 tahun penjara. Kusnaidi bahkan mengaku ikut mengurus kasus tersebut. Menurut penilaiannya, tingkah laku Taufik ini dipengaruhi oleh pola asuh sang ayah yang dinilai terlalu membela. Ia juga mengungkap kondisi keluarga Taufik yang penuh masalah. Ibunya sempat depresi sebelum meninggal dunia, diduga karena stres melihat perilaku anak-anaknya. Kakak laki-laki Taufik dikenal sering mabuk dan membuat onar, sementara adiknya meninggal akibat overdosis obat-obatan. Bahkan ayah tersangka sendiri yakni Tata mengaku pernah dipukul oleh sang anak hanya karena masalah sepele. Saat itu Taufik pernah memukuli sang ayah dengan kayu lantaran Tata tidak menyediakan lauk saat makan. Setelah kejadian tersebut, Taufik sempat kabur selama 1 minggu sebelum akhirnya kembali pulang dan meminta maaf. Di lembur dia pernah berkelahi nggak? Taufik. Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak di lembur nggak pernah. Suka minum nggak kalau di lembur? Suka Pak. Suka. Suka. Sok minum. Suka. Teh, kopi. Anu mah tak tegang Pak. Oh, suka minum. Ya. Minumnya Nah, sepengetahuan Bapak, Taufik Hidayat itu seperti apa? Kalau sepengetahuan saya dari kecilnya juga udah ada kemang-kemang kenakalan Pak. Barandal. Ya kemarin juga ngobrol sama guru ngajinya. Kalau ngaji juga suka makan obat Pak. Oke. Pernah ditahan? Pernah Pak. Kasus penganiayaan sama penggelapan motor. Oh. Saya yang ngurusinnya. Yang digelapin motornya siapa? Motor orang Garut tuh tak? Pernah ditahan di Polsek Rancaikek, langsung terus ke pengadilan 1,5 tahun ya. Pernah divonis 1,5 tahun pidana penjara. Setelah itu nggak tahu lagi. Nggak tahu 10 tahun nggak ketemu sama orang itu. Fakta baru kembali terungkap terkait masa lalu Taufik Hidayat 30 tahun. Tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap YTR 29 tahun, perempuan asal Rancaikek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sang ayah Tata mengaku pernah menjadi korban kekerasan anaknya hanya karena persoalan sepele yakni tak ada lauk untuk makan. Informasi ini diungkap Tata saat berada di channel YouTube Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi pada Rabu 24 Juni 2026. Dalam perbincangan dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, Tata menceritakan kronologi terjadinya peristiwa pemukulan tersebut. Awalnya Tata tengah memacul di sawah dan Taufik yang kala itu menganggur di rumah mendadak datang dengan amarah. Sesampainya di lokasi, tersangka langsung memukul kepala Tata dengan kayu hingga dirinya nyaris terjatuh. Setelah kejadian, Taufik kemudian kabur selama 1 pekan dan kembali ke rumah dengan tangisan, lalu meminta maaf kepada sang ayah. Kisah ini pun menambah catatan panjang perilaku brutal Taufik sebelum dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan YTR, wanita asal Rancaikek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Selasa 23 Juni.
Sebagai informasi, Taufik sempat melarikan diri ke Tangerang sebelum akhirnya kembali ke Jawa Barat. Jejak digital transaksi keuangan di Majalaya menjadi petunjuk bagi polisi untuk mempersempit ruang geraknya. Pada Selasa 23 Juni 2026 petang, aparat Polda Jabar berhasil menangkap Taufik tanpa perlawanan. Udah ada kemang-kemang kenakalan, Pak. Baranda. Ya, kemarin juga ngobrol sama guru ngajinya. Kalau ngaji juga suka makan obat, Pak. Oke. Pernah ditahan? Pernah, Pak. Kasus penganiayaan sama penggelapan motor. Oh. Saya yang ngurusinnya. Yang digelapin motornya siapa? Motor orang Garut tuh, Kak. Pernah ditahan di Polsek Rancaike. Langsung terus ke pengadilan setahun setengah ya. Pernah divonis setahun setengah pidana penjara. Setelah itu nggak tahu lagi. Nggak tahu 10 tahun nggak ketemu sama orang itu. Gitu. Oh. Bapak nggak 10 tahun nggak ketemu sama Taufik Hidayat? Sama sekali nggak ketemu. Gila tuh 10 tahun Bapak. Dari 2016 Pak. Nah. Oh berarti kalau pulang kampung Bapak nggak pernah ngeliat? Nggak pernah ngeliat. Cuman pulang ke sini aja. Sebagai kades Bapak belum pernah ngeliat? Belum pernah ngeliat. Ini kan warga Bapak? Iya. Ini warga Bapak. Akhirnya sekarang udah dengar begini, bagaimana Bapak perasaannya sebagai orang tua? Ibu mamanya kenal ke bapak, bala ikum-akuman. Ya itu mah urusan hukum, bukan urusan saya. Tugas saya mah satu, melindungi korban, membiayai korban. Ke depan, masa depannya juga harus bantu. Gitu loh. Sangat keji, Pak. Ke Bapak pernah nggak dia ngelawan? Sering, Pak. Karena Cici ditanya na iu. Pernah, Pak. Pernah dipukul kepala. Bapak pernah dipukul? Aku kayu. Astagfirullahaladzim. Ketika waktu kata habis menuju macul di Serang. Lagi macul di rumah menuju nganggur dia. Dia lagi nganggur. Mau makan nggak ada ikannya. Inungna ya kene. Terus saya dahar anu sok nyanguna saha? Nah, bapak gitu yang nyanyi. Sok nyangu dahar una naon? Makan nggak ada apa-apanya terus? Datang ke sawah. Terus langsung mukul. Bang ngegebru tadi gebuk. Ngegebru, untung saya ada teman macul 2 orang. Ditolong, mau dipukul lagi. Dihalangin. Dan nanti saya tanya Taufik jawab ya. Alhamdulillah udah kita amankan. Atas nama siapa? Taufik siapa? Taufik Hidayat. Iya, dan aman. Alhamdulillah. Mobilnya. Alhamdulillah Taufik Hidayat. Kooperatif ya. Nanti berikan keterangan sejelas-jelasnya di kantor. Kita menuju Polda Jabar ya. Tapi berapa? Komandan di dia komandan. Aku habis di tengah. Di tengah. Komandan saya kemenangannya habis. Ya, nah alhamdulillah berkat Komandan Hendy, Katim Resmo Priangan Polda Jabar sudah mengamankan atas nama siapa? Taufik, Pak. Taufik siapa? Taufik Hidayat ya. Kita pertanggungjawabkan semua perbuatan. Insya Allah ada hikmahnya nanti. Kita rencana geser ke Polda Jabar ya. Terima kasih. Pak Taufik lihat dulu sini. Oke, clear ya. Kalau sepengetahuan saya dari kecilnya juga udah ada kemang-kemang kenakalan, Pak. Baranda. Ya, kemarin juga ngobrol sama guru ngajinya. Kalau ngaji juga suka makan obat, Pak. Kepala Desa Ciaro, Kecamatan Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kusnaidi, mengungkap masa kecil Taufik Hidayat 30 tahun, tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan berat terhadap YTR 29 tahun, wanita asal Rancaikek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Menurut Kusnaidi, dikutip dari kanal YouTube Deddy Mulyadi pada Kamis 25 Juni 2026, sejak kecil Taufik dikenal sebagai anak yang nakal dan brutal. Waktu mengaji, tersangka diketahui sudah berani minum obat-obatan terlarang. Kemudian ketika beranjak besar, tak ada orang yang mau berteman dengan Taufik karena sifatnya yang kasar. Kenakalan Taufik ini semakin menjadi-jadi ketika dirinya beranjak remaja. Ia pernah terjerat kasus penganiayaan dan penggelapan sepeda motor hingga ditahan di Polres Rancaikek dan divonis 1,5 tahun penjara.
Kusnaidi bahkan mengaku ikut mengurus kasus tersebut. Menurut penilaiannya, tingkah laku Taufik ini dipengaruhi oleh pola asuh sang ayah yang dinilai terlalu membela. Ia juga mengungkap kondisi keluarga Taufik yang penuh masalah. Ibunya sempat depresi sebelum meninggal dunia, diduga karena stres melihat perilaku anak-anaknya. Kakak laki-laki Taufik dikenal sering mabuk dan membuat onar. Sementara adiknya meninggal akibat overdosis obat-obatan. Bahkan ayah tersangka sendiri yakni Tata mengaku pernah dipukul oleh sang anak hanya karena masalah sepele. Saat itu Taufik pernah memukuli sang ayah dengan kayu lantaran Tata tidak menyediakan lauk saat makan. Setelah kejadian tersebut Taufik sempat kabur selama 1 minggu sebelum akhirnya kembali pulang dan meminta maaf. Di Lemur dia pernah berkelahi nggak? Taufik? Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak di Lemur nggak pernah. Suka minum nggak kalau di Lemur? Suka Pak. Suka. Suka. Sok minum. Suka. Teh, kopi. Anu mah tak cegang Pak. Oh, suka minum. Ya. Minumnya dia. Nah, sepengetahuan Bapak Taufik Hidayat itu seperti apa? Kalau sepengetahuan saya dari kecilnya juga udah ada kemang-kemang kenakalan Pak. Barandal. Ya kemarin juga ngobrol sama guru ngajinya. Kalau ngaji juga suka makan obat Pak. Oke. Pernah ditahan? Pernah Pak. Kasus penganiayaan sama penggelapan motor. Oh. Saya yang ngurusinnya. Yang digelapin motornya siapa? Motor orang Garut tuh tak? Pernah ditahan di Polsek Rancaike. Langsung terus ke pengadilan 1,5 tahun ya? Pernah divonis 1,5 tahun pidana penjara. Setelah itu nggak tahu lagi? Nggak tahu, 10 tahun nggak ketemu sama orang itu. Fakta baru kembali terungkap terkait masa lalu Taufik Hidayat 30 tahun. Tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap YTR 29 tahun, perempuan asal Rancaikek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sang ayah Tata mengaku pernah menjadi korban kekerasan anaknya hanya karena persoalan sepele yakni tak ada lauk untuk makan. Informasi ini diungkap Tata saat berada di channel YouTube Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi pada Rabu 24 Juni 2026. Dalam perbincangan dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, Tata menceritakan kronologi terjadinya peristiwa pemukulan tersebut. Awalnya Tata tengah memacul di sawah, dan Taufik yang kala itu menganggur di rumah mendadak datang dengan amarah. Sesampainya di lokasi, tersangka langsung memukul kepala Tata dengan kayu hingga dirinya nyaris terjatuh. Setelah kejadian, Taufik kemudian kabur selama 1 pekan dan kembali ke rumah dengan tangisan, lalu meminta maaf kepada sang ayah. Kisah ini pun menambah catatan panjang perilaku brutal Taufik sebelum dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan YTR, wanita asal Rancaikek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Selasa 23 Juni. Sebagai informasi, Taufik sempat melarikan diri ke Tangerang sebelum akhirnya kembali ke Jawa Barat. Jejak digital transaksi keuangan di Majalaya menjadi petunjuk bagi polisi untuk mempersempit ruang geraknya. Pada Selasa 23 Juni 2026 petang, aparat Polda Jabar berhasil menangkap Taufik tanpa perlawanan. Udah ada kemang-kemang kenakalan Pak. Barandal. Ya kemarin juga ngobrol sama guru ngajinya. Kalau ngaji juga suka makan obat Pak. Oke. Pernah ditahan? Pernah Pak. Kasus penganiayaan sama penggelapan motor. Oh. Saya yang ngurusinnya. Yang digelapin motornya siapa? Motor orang Garut tuh tak? Pernah ditahan di Polsek Rancaike. Langsung terus ke pengadilan 1,5 tahun ya? Pernah divonis 1,5 tahun pidana penjara. Setelah itu nggak tahu lagi? Nggak tahu, 10 tahun nggak ketemu sama orang itu. Oh. Bapak nggak 10 tahun nggak ketemu sama Taufik Hidayat? Sama sekali nggak ketemu. Gila tuh 10 tahun Bapak. 2016 Pak. Nah, berarti kalau pulang kampung Bapak nggak pernah ngeliat? Nggak pernah ngeliat. Cuman pulang ke sini aja. Sebagai kades Bapak belum pernah ngeliat? Belum pernah ngeliat. Ini kan warga Bapak? Iya. Ini warga Bapak. Akhirnya sekarang udah dengar begini, bagaimana Bapak perasaannya sebagai orang tua? Dia mau mana kenal ke Bapak. Kalau
Ya itu mah urusan hukum, bukan urusan saya. Tugas saya mah satu, melindungi korban, membiayai korban. Ke depan, masa depannya juga harus bantu. Gitu. Sangat keji, Pak. Ke Bapak pernah nggak dia ngelawan? Sering, Pak. Karena Cici ditanya na iyo. Pernah, Pak? Pernah dipukul kepala. Bapak pernah dipukul? Aku kayu. Astagfirullahaladzim. Ketika Waktu itu habis itu nuju macul di Serang. lagi macul di sawah. Di rumah nuju nganggur dia. Dia lagi nganggur. Mau makan gak ada ikannya. Oh, inungna ya kene. Terus saya. Terus aya dahar anu sok nyanguna saha? Nah, bapak gitu yang nyanyi. Oh, sok nyangu. Dahar una naon? Makan nggak ada apa-apanya terus? Datang ke Sawah. Terus langsung pukul. Bang ngegebru tadi gebuk. Ngegebru, untung saya ada teman macul 2 orang. Ditolong, mau dipukul lagi. Dihalangin. Mau dihalangin. Dan Nanti saya tanya tapi jawab ya. Alhamdulillah udah kita amankan. Atas nama siapa? Taufik siapa? Taufik Hidayat, Pak. Iya, dan aman. Alhamdulillah. Mobilnya. Alhamdulillah Taufik Hidayat, kooperatif ya. Nanti berikan keterangan sejelas-jelasnya di kantor. Kita menuju Polda Jabar ya. Tapi alhamdulillah. Berapa? Komandan ini komandan. Ada gitu. Atau habis di tengah. Di tengah. Komandan ini habis. Ya, nah alhamdulillah berkat Komandan Hendy, Katim Resmo Priangan Polda Jabar sudah mengamankan atas nama siapa? Taufik, Pak. Taufik siapa? Taufik Hidayat ya. Kita pertanggungjawabkan semua perbuatan. Insya Allah ada hikmahnya nanti. Kita rencana geser ke Polda Jabar ya. Terima kasih. Pak Taufik lihat dulu sini. Oke, clear ya. Kalau sepengetahuan saya dari kecilnya juga udah ada kemang-kemang kenakalan, Pak. barandal. Ya kemarin juga ngobrol sama guru ngajinya. Kalau ngaji juga suka makan obat, Pak. Kepala Desa Ciaro, Kecamatan Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kusnaidi, mengungkap masa kecil Taufik Hidayat 30 tahun, tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan berat terhadap YTR 29 tahun, wanita asal Rancaikek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Menurut Kusnaidi dikutip dari kanal YouTube Deddy Mulyadi pada Kamis 25 Juni 2026, sejak kecil Taufik dikenal sebagai anak yang nakal dan brutal. Waktu mengaji, tersangka diketahui sudah berani minum obat-obatan terlarang. Kemudian ketika beranjak besar, tak ada orang yang mau berteman dengan Taufik karena sifatnya yang kasar. Kenakalan Taufik ini semakin menjadi-jadi ketika dirinya beranjak remaja. Ia pernah terjerat kasus penganiayaan dan penggelapan sepeda motor hingga ditahan di Polres Rancaikek dan divonis 1,5 tahun penjara. Kusnaidi bahkan mengaku ikut mengurus kasus tersebut. Menurut penilaiannya, tingkah laku Taufik ini dipengaruhi oleh pola asuh sang ayah yang dinilai terlalu membela. Ia juga mengungkap kondisi keluarga Taufik yang penuh masalah. Ibunya sempat depresi sebelum meninggal dunia, diduga karena stres melihat perilaku anak-anaknya. Kakak laki-laki Taufik dikenal sering mabuk dan membuat onar, sementara adiknya meninggal akibat overdosis obat-obatan. Bahkan ayah tersangka sendiri yakni Tata mengaku pernah dipukul oleh sang anak hanya karena masalah sepele. Saat itu Taufik pernah memukuli sang ayah dengan kayu lantaran Tata tidak menyediakan lauk saat makan. Setelah kejadian tersebut Taufik sempat kabur selama 1 minggu sebelum akhirnya kembali pulang dan meminta maaf. Di Lemur dia pernah berkelahi nggak? Taufik. Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak di Lemur nggak pernah. Suka minum nggak kalau di Lemur? Suka, Pak. Suka. Suka. Sok minum. Suka. Teh, kopi. Anu mah tegang, Pak. Oh, suka minum. Ya. Minumnya Nah, sepengetahuan Bapak Taufik Hidayat itu seperti apa? Kalau sepengetahuan saya dari kecilnya juga udah ada kemang-kemang kenakalan, Pak. Barandal. Ya kemarin juga ngobrol sama guru ngajinya. Kalau ngaji juga
suka makan obat, Pak. Oke. Pernah ditahan? Pernah, Pak. Kasus penganiayaan sama penggelapan motor. Oh. Saya yang ngurusinnya. Yang digelapin motornya siapa? Motor orang Garut tuh, tak? Pernah ditahan di Polsek Rancaike, langsung terus ke pengadilan setahun setengah ya. Pernah divonis setahun setengah pidana penjara. Setelah itu nggak tahu lagi. Nggak tahu 10 tahun nggak ketemu sama orang itu. Fakta baru kembali terungkap terkait masa lalu Taufik Hidayat, 30 tahun. Tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap YTR, 29 tahun, perempuan asal Rancaike, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sang ayah Tata mengaku pernah menjadi korban kekerasan anaknya hanya karena persoalan sepele, yakni tak ada lauk untuk makan. Informasi ini diungkap Tata saat berada di channel YouTube Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi pada Rabu 24 Juni 2026. Dalam perbincangan dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, Tata menceritakan kronologi terjadinya peristiwa pemukulan tersebut. Awalnya Tata tengah memacul di sawah dan Taufik yang kala itu menganggur di rumah mendadak datang dengan amarah. Sesampainya di lokasi, tersangka langsung memukul kepala Tata dengan kayu hingga dirinya nyaris terjatuh. Setelah kejadian, Taufik kemudian kabur selama 1 pekan dan kembali ke rumah dengan tangisan, lalu meminta maaf kepada sang ayah. Kisah ini pun menambah catatan panjang perilaku brutal Taufik sebelum dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan YTR, wanita asal Rancaike, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Selasa 23 Juni. Sebagai informasi, Taufik sempat melarikan diri ke Tangerang sebelum akhirnya kembali ke Jawa Barat. Jejak digital transaksi keuangan di Majalaya menjadi petunjuk bagi polisi untuk mempersempit ruang geraknya. Pada Selasa 23 Juni 2026 petang, aparat Polda Jabar berhasil menangkap Taufik tanpa perlawanan. Udah ada kemang-kemang kenakalan, Pak. Barandal. Ya, kemarin juga ngobrol sama guru ngajinya. Kalau ngaji juga suka makan obat, Pak. Oke. Pernah ditahan? Pernah, Pak. Kasus penganiayaan sama penggelapan motor. Oh. Saya yang ngurusinnya. Yang digelapin motornya siapa? Motor orang Garut tuh, tak? Pernah ditahan di Polsek Rancaike, langsung terus ke pengadilan setahun setengah ya. Pernah divonis setahun setengah pidana penjara. Setelah itu nggak tahu lagi. Nggak tahu 10 tahun nggak ketemu sama orang itu. Bapak nggak 10 tahun nggak ketemu sama Taufik Hidayat? Sama sekali nggak ketemu. Gila tuh 10 tahun dari 2016, Pak. Nah. Berarti kalau pulang kampung Bapak nggak pernah ngeliat? Nggak pernah ngeliat. Cuman pulang ke sini aja. Sebagai kades Bapak belum pernah ngeliat. Belum pernah ngeliat. Ini kan warga Bapak. Iya. Ini warga Bapak. Akhirnya sekarang udah dengar begini, bagaimana Bapak perasaannya sebagai orang tua? Bingung mana kenal ke Bapak bala ya itu mah urusan hukum, bukan urusan saya. Tugas saya mah satu, melindungi korban, membiayai korban. Ke depan, masa depannya juga harus bantu. Gitu. Sangat keji, Pak. Ke Bapak pernah nggak dia ngelawan? Sering, Pak. Karena Cici ditanya Iu. Pernah, Pak? Pernah dipukul kepala. Bapak pernah dipukul? Aku kayu. Astagfirullahaladzim. Ketika waktu itu habis menuju macul di Serang. Lagi macul di rumah menuju nganggur dia. Dia lagi nganggur. Mau makan nggak ada ikannya. Inungna ya kene. Terus saya dahar anu sok nyanguna saha? Nah, Bapak gitu nyanyi sok nyangu dahar una naon? Makan nggak ada apa-apanya terus? Datang ke sawah. Terus langsung mukul. Bang ngegebru atau digebuk? Ngegebru, untung saya ada teman macul 2 orang. Ditolong, mau dipukul lagi. Dihalangin. Dan nanti saya tanya Taufik jawab ya. Alhamdulillah udah kita amankan. Atas nama siapa? Taufik siapa? Taufik Hidayat. Iya, dan aman. Alhamdulillah. Mobil ya. Alhamdulillah Taufik Hidayat. Kooperatif ya. Nanti berikan keterangan sejelas-jelasnya di kantor. Kita menuju Polda Jabar ya. Tapi alhamdulillah. Berapa? Mana nih dia komandan?
Atau Abi di tengah. Di tengah. Ya, nah alhamdulillah berkat Komandan Hendy, Katim Resmo Priangan Polda Jabar sudah mengamankan atas nama siapa? Taufik, Pak. Taufik siapa? Taufik Hidayat ya. Kita pertanggungjawabkan semua perbuatan. Insya Allah ada hikmahnya nanti. Kita rencana geser ke Polda Jabar ya. Terima kasih. Pak Taufik lihat dulu sini. Oke, clear ya. Kalau kesepakatan saya dari kecilnya juga udah ada kemang-kemang kenakalan Pak. Barandal. Ya kemarin juga ngobrol sama guru ngajinya. Kalau ngaji juga suka makan obat Pak. Kepala Desa Ciaro, Kecamatan Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kusnaidi, mengungkap masa kecil Taufik Hidayat 30 tahun, tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan berat terhadap YTR 29 tahun, wanita asal Rancaikek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Menurut Kusnaidi dikutip dari kanal YouTube Deddy Mulyadi pada Kamis 25 Juni 2026, sejak kecil Taufik dikenal sebagai anak yang nakal dan brutal. Waktu mengaji, tersangka diketahui sudah berani minum obat-obatan terlarang. Kemudian ketika beranjak besar, tak ada orang yang mau berteman dengan Taufik karena sifatnya yang kasar. Kenakalan Taufik ini semakin menjadi-jadi ketika dirinya beranjak remaja. Ia pernah terjerat kasus penganiayaan dan penggelapan sepeda motor hingga ditahan di Polres Rancaikek dan divonis 1,5 tahun penjara. Kusnaidi bahkan mengaku ikut mengurus kasus tersebut. Menurut penilaiannya, tingkah laku Taufik ini dipengaruhi oleh pola asuh sang ayah yang dinilai terlalu membela. Ia juga mengungkap kondisi keluarga Taufik yang penuh masalah. Ibunya sempat depresi sebelum meninggal dunia, diduga karena stres melihat perilaku anak-anaknya. Kakak laki-laki Taufik dikenal sering mabuk dan membuat onar, sementara adiknya meninggal akibat overdosis obat-obatan. Bahkan ayah tersangka sendiri yakni Tata mengaku pernah dipukul oleh sang anak hanya karena masalah sepele. Saat itu Taufik pernah memukuli sang ayah dengan kayu lantaran Tata tidak menyediakan lauk saat makan. Setelah kejadian tersebut, Taufik sempat kabur selama 1 minggu sebelum akhirnya kembali pulang dan meminta maaf. Di Lemur dia pernah berkelahi nggak? Taufik. Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak di Lemur nggak pernah. Suka minum nggak kalau di Lemur? Suka Pak. Suka. Suka. Sok minum. Suka. Cim teh, ci kopi. Anu mah cegan Pak. Oh, suka minum. Ya. Minumnya Nah, sepengetahuan Bapak Taufik Hidayat itu seperti apa? Kalau kesepakatan saya dari kecilnya juga udah ada kemang-kemang kenakalan Pak. Barandal. Ya kemarin juga ngobrol sama guru ngajinya. Kalau ngaji juga suka makan obat Pak. Oke. Pernah ditahan? Pernah Pak. Kasus penganiayaan sama penggelapan motor. Oh. Saya yang ngurusinnya. Yang digelapin motornya siapa? Motor orang Garut tuh Kak. Pernah ditahan di Polsek Rancaikek. Langsung terus ke pengadilan 1,5 tahun ya. Pernah divonis 1,5 tahun pidana penjara. Setelah itu nggak tahu lagi. Nggak tahu 10 tahun nggak ketemu sama orang itu. Fakta baru kembali terungkap terkait masa lalu Taufik Hidayat 30 tahun. Tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap YTR 29 tahun, perempuan asal Rancaikek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sang ayah Tata mengaku pernah menjadi korban kekerasan anaknya hanya karena persoalan sepele yakni tak ada lauk untuk makan. Informasi ini diungkap Tata saat berada di channel YouTube Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi pada Rabu 24 Juni 2026. Dalam perbincangan dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, Tata menceritakan kronologi terjadinya peristiwa pemukulan tersebut. Awalnya Tata tengah memacul di sawah dan Taufik yang kala itu menganggur di rumah mendadak datang dengan amarah. Sesampainya di lokasi, tersangka langsung memukul kepala Tata dengan kayu hingga dirinya nyaris terjatuh. Setelah kejadian, Taufik kemudian kabur selama 1 pekan dan kembali ke rumah dengan tangisan, lalu meminta maaf kepada sang ayah. Kisah ini pun menambah catatan panjang perilaku brutal Taufik
sebelum dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan YTR, wanita asal Rancaikek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Selasa 23 Juni. Sebagai informasi, Taufik sempat melarikan diri ke Tangerang sebelum akhirnya kembali ke Jawa Barat. Jejak digital transaksi keuangan di Majalaya menjadi petunjuk bagi polisi untuk mempersempit ruang geraknya. Pada Selasa 23 Juni 2026 petang, aparat Polda Jabar berhasil menangkap Taufik tanpa perlawanan. Udah ada kemang-kemang kenakalan, Pak. Barandal. Ya, kemarin juga ngobrol sama guru ngajinya. Kalau ngaji juga suka makan obat, Pak. Oke. Pernah ditahan? Pernah, Pak. Kasus? Kasus penganiayaan sama penggelapan motor. Oh. Saya yang ngurusinnya. Yang digelapin motornya siapa? Motor orang Garut tuh, Kak. Pernah ditahan di Polsek Rancaikek. Langsung terus ke pengadilan 1,5 tahun ya. Pernah divonis 1,5 tahun pidana penjara. Setelah itu nggak tahu lagi. Nggak tahu 10 tahun nggak ketemu sama orang itu. Gitu. Oh. Bapak nggak 10 tahun nggak ketemu sama Taufik Hidayat? Sama sekali nggak ketemu. Gila tuh 10 tahun Dari 2016, Pak. Nah. Oh, berarti kalau pulang kampung Bapak nggak pernah ngeliat? Nggak pernah ngeliat. Cuman pulang ke sini aja. Sebagai kades Bapak belum pernah ngeliat. Belum pernah ngeliat. Ini kan warga Bapak. Iya. Ini warga Bapak. Akhirnya sekarang udah dengar begini, bagaimana Bapak perasaannya sebagai orang tua? Dia mau nanya kenal ke Bapak, bala Ya itu mah urusan hukum, bukan urusan saya. Tugas saya mah satu, melindungi korban, membiayai korban. Ke depan, masa depannya juga harus bantu. Gitu. Sangat keji, Pak. Ke Bapak pernah nggak dia ngelawan? Sering, Pak. Karena cicing tanya iu. Pernah, Pak? Pernah dipukul kepala. Bapak pernah dipukul? Aku kayu. Astagfirullahaladzim. Ketika waktu kata abis itu nuju macul di Serang. Lagi macul di rumah nuju nganggur dia. Dia lagi nganggur. Mau makan nggak ada ikannya. Inungna ya kene. Terus saya dahar anu sok nyanguna saha? Nah, Bapak gitu yang nyanyi sok nyangu dahar una naon. Makan nggak ada apa-apanya terus? Datang ke sawah. Terus langsung mukul. Bang ngegebru tadi gebung. Ngegebru, untung saya ada teman macul 2 orang. Ditolong, mau dipukul lagi. Dihalangin. Mau dihalangin. Dan Nanti saya tanya tapi jawab ya. Alhamdulillah udah kita amankan. Atas nama siapa? Taufik siapa? Taufik Hidayat, Pak. Iya, dan aman. Alhamdulillah. Mobilnya. Alhamdulillah Taufik Hidayat, kooperatif ya. Nanti berikan keterangan sejelas-jelasnya di kantor. Kita menuju Polda Jabar ya. Tapi alhamdulillah. Berapa? Komandan di komandan. Itu. Atau habis di tengah. Di tengah. Komandan saya penangannya habis. Ya, nah alhamdulillah berkat Komandan Hendy, Katim Resmob Priangan Polda Jabar sudah mengamankan atas nama siapa? Taufik, Pak. Taufik siapa? Taufik Hidayat ya. Kita pertanggungjawabkan semua perbuatan. Insya Allah ada hikmahnya nanti. Kita rencana geser ke Polda Jabar ya. Terima kasih. Pak Taufik lihat dulu sini. Oke, clear ya. Kalau sepengetahuan saya dari kecilnya juga udah ada kemang-kemang kenakalan, Pak. Barandal. Ya, kemarin juga ngobrol sama guru ngajinya. Kalau ngaji juga suka makan obat, Pak. Kepala Desa Ciaro, Kecamatan Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kusnaidi, mengungkap masa kecil Taufik Hidayat 30 tahun, tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan berat terhadap YTR 29 tahun, wanita asal Rancaikek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Menurut Kusnaidi, dikutip dari kanal YouTube Deddy Mulyadi pada Kamis 25 Juni 2026, sejak kecil Taufik dikenal sebagai anak yang nakal dan brutal. Waktu mengaji, tersangka diketahui sudah berani minum obat-obatan terlarang. Kemudian ketika beranjak besar, tak ada orang yang mau berteman dengan Taufik karena sifatnya yang kasar. Kenakalan Taufik ini semakin menjadi-jadi ketika dirinya beranjak remaja.
Ia pernah terjerat kasus penganiayaan dan penggelapan sepeda motor hingga ditahan di Polres Rancaikek dan divonis 1,5 tahun penjara. Kusnaidi bahkan mengaku ikut mengurus kasus tersebut. Menurut penilaiannya, tingkah laku Taufik ini dipengaruhi oleh pola asuh sang ayah yang dinilai terlalu membela. Ia juga mengungkap kondisi keluarga Taufik yang penuh masalah. Ibunya sempat depresi sebelum meninggal dunia, diduga karena stres melihat perilaku anak-anaknya. Kakak laki-laki Taufik dikenal sering mabuk dan membuat onar, sementara adiknya meninggal akibat overdosis obat-obatan. Bahkan ayah tersangka sendiri yakni Tata mengaku pernah dipukul oleh sang anak hanya karena masalah sepele. Saat itu Taufik pernah memukuli sang ayah dengan kayu lantaran Tata tidak menyediakan lauk saat makan. Setelah kejadian tersebut, Taufik sempat kabur selama 1 minggu sebelum akhirnya kembali pulang dan meminta maaf. Di Lemur dia pernah berkelahi nggak? Taufik? Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak, di Lemur nggak pernah. Suka minum nggak kalau di Lemur? Suka, Pak. Suka. Sok minum. Suka. Teh, kopi. Anu mah cegang, Pak. Oh, suka minum. Ya. Minumnya dia. Nah, sepengetahuan Bapak, Taufik Hidayat itu seperti apa? Kalau sepengetahuan saya dari kecilnya juga udah ada kemang-kemang kenakalan, Pak. Barandal. Ya, kemarin juga ngobrol sama guru ngajinya. Kalau ngaji juga suka makan obat, Pak. Oke. Pernah ditahan? Pernah, Pak. Kasus penganiayaan sama penggelapan motor. Oh. Saya yang ngurusinnya. Yang digelapin motornya siapa? Motor orang Garut tuh, tak? Pernah ditahan di Polsek Rancaikek, langsung terus ke pengadilan 1,5 tahun ya. Pernah divonis 1,5 tahun pidana penjara. Setelah itu nggak tahu lagi. Nggak tahu 10 tahun nggak ketemu sama orang itu. Fakta baru kembali terungkap terkait masa lalu Taufik Hidayat 30 tahun. Tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap YTR 29 tahun, perempuan asal Rancaikek, Kabupaten Badung, Jawa Barat. Sang ayah Tata mengaku pernah menjadi korban kekerasan anaknya hanya karena persoalan sepele yakni tak ada lauk untuk makan. Informasi ini diungkap Tata saat berada di channel YouTube Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi pada Rabu 24 Juni 2026. Dalam perbincangan dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, Tata menceritakan kronologi terjadinya peristiwa pemukulan tersebut. Awalnya Tata tengah memacul di sawah dan Taufik yang kala itu menganggur di rumah mendadak datang dengan amarah. Sesampainya di lokasi, tersangka langsung memukul kepala Tata dengan kayu hingga dirinya nyaris terjatuh. Setelah kejadian, Taufik kemudian kabur selama 1 pekan dan kembali ke rumah dengan tangisan, lalu meminta maaf kepada sang ayah. Kisah ini pun menambah catatan panjang perilaku brutal Taufik sebelum dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan YTR, wanita asal Rancaikek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Selasa 23 Juni. Sebagai informasi, Taufik sempat melarikan diri ke Tangerang sebelum akhirnya kembali ke Jawa Barat. Jejak digital transaksi keuangan di Majalaya menjadi petunjuk bagi polisi untuk mempersempit ruang geraknya. Pada Selasa 23 Juni 2026 petang, aparat Polda Jabar berhasil menangkap Taufik tanpa perlawanan. Udah ada kemang-kemang kenakalan, Pak. Barandal. Ya, kemarin juga ngobrol sama guru ngajinya. Kalau ngaji juga suka makan obat, Pak. Oke. Pernah ditahan? Pernah, Pak. Kasus penganiayaan sama penggelapan motor. Oh. Saya yang ngurusinnya. Yang digelapin motornya siapa? Motor orang Garut tuh, tak? Pernah ditahan di Polsek Rancaikek, langsung terus ke pengadilan 1,5 tahun ya. Pernah divonis 1,5 tahun pidana penjara. Setelah itu nggak tahu lagi. Nggak tahu 10 tahun nggak ketemu sama orang itu. Oh. Bapak nggak 10 tahun nggak ketemu sama Taufik Hidayat? Sama sekali nggak ketemu. Gila tuh 10 tahun Dari 2016, Pak. Nah. Oh, berarti kalau pulang kampung Bapak nggak pernah ngeliat? Nggak pernah ngeliat. Cuman pulang ke sini aja. Ya. Sebagai kades Bapak belum pernah ngeliat? Belum pernah ngeliat. Ini kan warga Bapak? Iya. Ini warga Bapak. Akhirnya sekarang udah dengar begini, bagaimana Bapak perasaannya sebagai orang tua?
Ibu mana kena ke bapak bala kumah. Ya itu mah urusan hukum, bukan urusan saya. Tugas saya mah satu, melindungi korban, membiayai korban. Ke depan, masa depannya juga harus bantu. Gitu. Sangat keji, Pak. Ke bapak pernah nggak dia ngelawan? Sering, Pak. Karena Cici ditanya na iu. Pernah Pak? Pernah dipukulin kepala. Bapak pernah dipukul? Aku kayu. Astagfirullahaladzim. Ketika waktu kata habis menuju macul di Serang. Lagi macul di sawah. Di rumah menuju nganggur dia. Dia lagi nganggur. Mau makan nggak ada ikannya. Inungna ya kene. Terus saya dahar anu sok nyanguna saha? Nah, bapak gitu nyanyi. Sok nyangu dahar una naon? Makan nggak ada apa-apanya terus? Datang ke sawah. Terus langsung pukul. Bang ngegebru tadi gebuk. Ngegebru, untung saya ada teman macul 2 orang. Ditolong, mau dipukul lagi. Dihalangin. Mau dihalangin. Nanti saya tanya tapi jawab ya. Alhamdulillah udah kita amankan. Atas nama siapa? Taufik siapa? Taufik Hidayat. Iya dan aman. Alhamdulillah. Alhamdulillah Taufik Hidayat. Kooperatif ya. Nanti berikan keterangan sejelas-jelasnya di kantor. Kita menuju Polda Jabar ya. Tapi berapa? Mana nih komandan? Sudah gitu. Atau habis di tengah. Di tengah. Komandan ini habis. Ya, nah alhamdulillah berkat Komandan Hendy, Katim Resmo Priangan Polda Jabar sudah mengamankan atas nama siapa? Taufik Pak. Taufik siapa? Taufik Hidayat ya. Kita pertanggungjawabkan semua perbuatan. Insya Allah ada hikmahnya nanti. Kita rencana geser ke Polda Jabar ya. Terima kasih. Pak Taufik lihat dulu sini. Oke, clear ya. Kalau sepengetahuan saya dari kecilnya juga udah ada kemang-kemang kenakalan, Pak. Barandal. Ya kemarin juga ngobrol sama guru ngajinya. Kalau ngaji juga suka makan obat, Pak. Kepala Desa Ciaro, Kecamatan Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kusnaidi, mengungkap masa kecil Taufik Hidayat 30 tahun, tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan berat terhadap YTR 29 tahun, wanita asal Rancaikek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Menurut Kusnaidi dikutip dari kanal YouTube Deddy Mulyadi pada Kamis 25 Juni 2026, sejak kecil Taufik dikenal sebagai anak yang nakal dan brutal. Waktu mengaji, tersangka diketahui sudah berani minum obat-obatan terlarang. Kemudian ketika beranjak besar, tak ada orang yang mau berteman dengan Taufik karena sifatnya yang kasar. Kenakalan Taufik ini semakin menjadi-jadi ketika dirinya beranjak remaja. Ia pernah terjerat kasus penganiayaan dan penggelapan sepeda motor hingga ditahan di Polres Rancaikek dan divonis 1,5 tahun penjara. Kusnaidi bahkan mengaku ikut mengurus kasus tersebut. Menurut penilaiannya, tingkah laku Taufik ini dipengaruhi oleh pola asuh sang ayah yang dinilai terlalu membela. Ia juga mengungkap kondisi keluarga Taufik yang penuh masalah. Ibunya sempat depresi sebelum meninggal dunia, diduga karena stres melihat perilaku anak-anaknya. Kakak laki-laki Taufik dikenal sering mabuk dan membuat onar, sementara adiknya meninggal akibat overdosis obat-obatan. Bahkan ayah tersangka sendiri yakni Tata mengaku pernah dipukul oleh sang anak hanya karena masalah sepele. Saat itu Taufik pernah memukuli sang ayah dengan kayu lantaran Tata tidak menyediakan lauk saat makan. Setelah kejadian tersebut Taufik sempat kabur selama 1 minggu sebelum akhirnya kembali pulang dan meminta maaf. Di lembur dia pernah berkelahi nggak? Taufik. Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak di lembur nggak pernah. Suka minum nggak kalau di lembur? Suka, Pak. Suka. Suka. Sok minum. Suka. Teh, kopi. Anu mah tekan, Pak. Oh, suka minum. Ya. Minumnya Nah, sepengetahuan Bapak Taufik Hidayat itu seperti apa? Kalau sepengetahuan saya dari kecilnya juga udah ada kemang-kemang kenakalan, Pak.
Baranda. Ya kemarin juga ngobrol sama guru ngajinya. Kalau ngaji juga suka makan obat, Pak. Oke. Pernah ditahan? Pernah, Pak. Kasus penganiayaan sama penggelapan motor. Oh. Saya yang ngurusinnya. Yang digelapin motornya siapa? Motor orang Garut tuh, tak? Pernah ditahan di Polsek Rancaike, langsung terus ke pengadilan setahun setengah ya. Pernah divonis setahun setengah pidana penjara. Setelah itu nggak tahu lagi. Nggak tahu 10 tahun nggak ketemu sama orang itu. Fakta baru kembali terungkap terkait masa lalu Taufik Hidayat 30 tahun. Tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap YTR 29 tahun, perempuan asal Rancaike, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sang ayah Tata mengaku pernah menjadi korban kekerasan anaknya hanya karena persoalan sepele yakni tak ada lauk untuk makan. Informasi ini diungkap Tata saat berada di channel YouTube Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi pada Rabu 24 Juni 2026. Dalam perbincangan dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, Tata menceritakan kronologi terjadinya peristiwa pemukulan tersebut. Awalnya Tata tengah memacul di sawah dan Taufik yang kala itu menganggur di rumah mendadak datang dengan amarah. Sesampainya di lokasi, tersangka langsung memukul kepala Tata dengan kayu hingga dirinya nyaris terjatuh. Setelah kejadian, Taufik kemudian kabur selama 1 pekan dan kembali ke rumah dengan tangisan, lalu meminta maaf kepada sang ayah. Kisah ini pun menambah catatan panjang perilaku brutal Taufik sebelum dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan YTR, wanita asal Rancaike, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Selasa 23 Juni. Sebagai informasi, Taufik sempat melarikan diri ke Tangerang sebelum akhirnya kembali ke Jawa Barat. Jejak digital transaksi keuangan di Majalaya menjadi petunjuk bagi polisi untuk mempersempit ruang geraknya. Pada Selasa 23 Juni 2026 petang, aparat Polda Jabar berhasil menangkap Taufik tanpa perlawanan. Udah ada kemang-kemang kenakalan, Pak. Baranda. Ya kemarin juga ngobrol sama guru ngajinya. Kalau ngaji juga suka makan obat, Pak. Oke. Pernah ditahan? Pernah, Pak. Kasus penganiayaan sama penggelapan motor. Oh. Saya yang ngurusinnya. Yang digelapin motornya siapa? Motor orang Garut tuh, tak? Pernah ditahan di Polsek Rancaike, langsung terus ke pengadilan setahun setengah ya. Pernah divonis setahun setengah pidana penjara. Setelah itu nggak tahu lagi. Nggak tahu 10 tahun nggak ketemu sama orang itu. Bapak nggak 10 tahun nggak ketemu sama Taufik Hidayat? Sama sekali nggak ketemu. Gila tuh 10 tahun apa? Dari 2016, Pak. Berarti kalau pulang kampung Bapak nggak pernah ngeliat? Nggak pernah ngeliat. Cuman pulang ke sini aja. Sebagai kades Bapak belum pernah ngeliat? Belum pernah ngeliat. Ini kan warga Bapak? Iya. Ini warga Bapak. Akhirnya sekarang udah dengar begini, bagaimana Bapak perasaannya sebagai orang tua? Bingung menanyakan ke Bapak. Bala Ya itu mah urusan hukum, bukan urusan saya. Tugas saya mah satu, melindungi korban, membiayai korban. Ke depan, masa depannya juga harus bantu. Gitu. Sangat keji, Pak. Ke Bapak pernah nggak dia ngelawan? Sering, Pak. Karena cicing tanya iu. Pernah, Pak. Pernah dipukul kepala. Bapak pernah dipukul? Aku kayu. Astagfirullahaladzim. Ketika waktu kata habis menuju macul di Serang. Lagi macul di rumah menuju nganggur dia. Dia lagi nganggur. Mau makan nggak ada ikannya. Inungna ya kene. Terus saya dahar anu sok nyanguna saha? Nah, Bapak gitu nyanyi sok nyangu dahar ueuh naon? Makan nggak ada apa-apanya terus? Datang ke sawah. Terus langsung mukul. Bang ngegebru tadi gebung. Ngegebru, untung saya ada teman macul 2 orang. Ditolong, mau dipukul lagi. Dihalangin. Dan nanti saya tanya tapi jawab ya. Alhamdulillah udah kita amankan. Atas nama siapa? Taufik siapa? Iya dan aman. Alhamdulillah Taufik Hidayat kooperatif ya. Nanti berikan keterangan sejelas-jelasnya di kantor.
kita menuju Polda Jabar ya. Tapi mulai berapa? Komandan di dia komandan. Atau habis di tengah. Di tengah. Oh, siap. Komandan ini habis. Ya, nah alhamdulillah berkat Komandan Hendy, Katim Resmo Priangan Polda Jabar sudah mengamankan bersama siapa? Taufik, Pak. Taufik siapa? Taufik Hidayat ya. Kita pertanggungjawabkan semua perbuatan. Insya Allah ada hikmahnya nanti. Kita rencana geser ke Polda Jabar ya. Terima kasih. Pak Taufik lihat dulu sini. Oke, clear ya. Kalau kesepakatan saya dari kecilnya juga udah ada kemang-kemang kenakalan Pak. Baranda. Ya kemarin juga ngobrol sama guru ngajinya. Kalau ngaji juga suka makan obat Pak. Kepala Desa Ciaro, Kecamatan Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kusnaidi, mengungkap masa kecil Taufik Hidayat 30 tahun, tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan berat terhadap YTR 29 tahun, wanita asal Rancaikek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Menurut Kusnaidi, dikutip dari kanal YouTube Deddy Mulyadi pada Kamis 25 Juni 2026, sejak kecil Taufik dikenal sebagai anak yang nakal dan brutal. Waktu mengaji, tersangka diketahui sudah berani minum obat-obatan terlarang. Kemudian ketika beranjak besar, tak ada orang yang mau berteman dengan Taufik karena sifatnya yang kasar. Kenakalan Taufik ini semakin menjadi-jadi ketika dirinya beranjak remaja. Ia pernah terjerat kasus penganiayaan dan penggelapan sepeda motor hingga ditahan di Polres Rancaikek dan divonis 1,5 tahun penjara. Kusnaidi bahkan mengaku ikut mengurus kasus tersebut. Menurut penilaiannya, tingkah laku Taufik ini dipengaruhi oleh pola asuh sang ayah yang dinilai terlalu membela. Ia juga mengungkap kondisi keluarga Taufik yang penuh masalah. Ibunya sempat depresi sebelum meninggal dunia, diduga karena stres melihat perilaku anak-anaknya. Kakak laki-laki Taufik dikenal sering mabuk dan membuat onar, sementara adiknya meninggal akibat overdosis obat-obatan. Bahkan ayah tersangka sendiri yakni Tata mengaku pernah dipukul oleh sang anak hanya karena masalah sepele. Saat itu Taufik pernah memukuli sang ayah dengan kayu lantaran Tata tidak menyediakan lauk saat makan. Setelah kejadian tersebut Taufik sempat kabur selama 1 minggu sebelum akhirnya kembali pulang dan meminta maaf. Di Lemur dia pernah berkelahi nggak? Taufik. Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak di Lemur nggak pernah. Suka minum nggak kalau di Lemur? Suka Pak. Suka. Oh, Suka. Sok minum. Suka. Cim teh kopi. Anu maretak cekan Pak. Oh, suka minum. Ya. Minumnya di. Nah, sepengetahuan Bapak Taufik Hidayat itu seperti apa? Kalau kesepakatan saya dari kecilnya juga udah ada kemang-kemang kenakalan Pak. Baranda. Ya kemarin juga ngobrol sama guru ngajinya. Kalau ngaji juga suka makan obat Pak. Oke. Pernah ditahan? Pernah Pak. Kasus penganiayaan sama penggelapan motor. Oh. Saya yang ngurusinnya. Yang digelapin motornya siapa? Motor orang Garut tuh Kak. Pernah ditahan di Polsek Rancaikek. Langsung terus ke pengadilan 1,5 tahun ya. Pernah divonis 1,5 tahun pidana penjara. Setelah itu nggak tahu lagi. Nggak tahu 10 tahun nggak ketemu sama orang itu. Fakta baru kembali terungkap terkait masa lalu Taufik Hidayat 30 tahun. Tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap YTR 29 tahun, perempuan asal Rancaikek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sang ayah Tata mengaku pernah menjadi korban kekerasan anaknya hanya karena persoalan sepele yakni tak ada lauk untuk makan. Informasi ini diungkap Tata saat berada di channel YouTube Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi pada Rabu 24 Juni 2026. Dalam perbincangan dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, Tata menceritakan kronologi terjadinya peristiwa pemukulan tersebut. Awalnya Tata tengah memacul di sawah, dan Taufik yang kala itu menganggur di rumah mendadak datang dengan amarah. Sesampainya di lokasi, tersangka langsung memukul kepala Tata dengan kayu hingga dirinya nyaris terjatuh. Setelah kejadian, Taufik kemudian kabur selama 1 pekan
dan kembali ke rumah dengan tangisan, lalu meminta maaf kepada sang ayah. Kisah ini pun menambah catatan panjang perilaku brutal Taufik sebelum dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan YTR, wanita Saranceke, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Selasa 23 Juni. Sebagai informasi, Taufik sempat melarikan diri ke Tangerang sebelum akhirnya kembali ke Jawa Barat. Jejak digital transaksi keuangan di Majalaya menjadi petunjuk bagi polisi untuk mempersempit ruang geraknya. Pada Selasa 23 Juni 2026 petang, aparat Polda Jabar berhasil menangkap Taufik tanpa perlawanan. Udah ada kemang-kemang kenakalan, Pak. Barandal. Ya, kemarin juga ngobrol sama guru ngajinya. Kalau ngaji juga suka makan obat, Pak. Oke. Pernah ditahan? Pernah, Pak. Kasus? Kasus penganiayaan sama penggelapan motor. Oh. Saya yang ngurusinnya. Yang digelapin motornya siapa? Motor orang Garut tuh, Kak. Pernah ditahan di Polsek Rancaike. Langsung terus ke pengadilan setahun setengah ya. Pernah divonis setahun setengah pidana penjara. Setelah itu nggak tahu lagi. Nggak tahu 10 tahun nggak ketemu sama orang itu. Gitu. Oh. Bapak nggak 10 tahun nggak ketemu sama Taufik Hidayat? Sama sekali nggak ketemu. Gila tuh 10 tahun Bapak. 2016, Pak. Oh, berarti kalau pulang kampung Bapak nggak pernah ngeliat? Nggak pernah ngeliat. Cuman pulang ke sini aja. Sebagai kades Bapak belum pernah ngeliat. Belum pernah ngeliat. Ini kan warga Bapak. Iya. Ini warga Bapak. Akhirnya sekarang udah dengar begini, bagaimana Bapak perasaannya sebagai orang tua? Dia mau menanyakan ke Bapak, kalau ya itu mah urusan hukum, bukan urusan saya. Tugas saya mah satu, melindungi korban, membiayai korban. Ke depan, masa depannya juga harus bantu. Itu sangat keji, Pak. Ke Bapak pernah nggak dia ngelawan? Sering, Pak. Karena cicing tanya iu. Pernah, Pak. Pernah dipukul kepala. Bapak pernah dipukul? Aku kayu. Astagfirullahaladzim. Ketika waktu itu habis menuju macul di Serang. Lagi macul di sawah. Di rumah menuju nganggur dia. Dia lagi nganggur. Mau makan nggak ada ikannya. Inungna ya kene. Terus saya dahar anu sok nyanguna saha? Nah, Bapak gitu yang nyanyi. Sok nyangu dahar una naon. Makan nggak ada apa-apanya terus? Datang ke sawah. Terus langsung mukul. Bang ngegebru tadi gebuk. Ngegebru, untung saya ada teman macul 2 orang. Ditolong, mau dipukul lagi. Dihalangin. Dan nanti saya tanya pasti jawab ya. Alhamdulillah udah kita amankan. Atas nama siapa? Taufik siapa? Taufik Hidayat, Pak. Iya, dan aman. Alhamdulillah. Alhamdulillah Taufik Hidayat, kooperatif ya. Nanti berikan keterangan sejelas-jelasnya di kantor. Kita menuju Polda Jabar ya. Tapi alhamdulillah. Berapa? Mana nih komandan? Itu habis di tengah. Di tengah. Komandan saya kewenangannya habis. Ya, nah alhamdulillah berkat Komandan Hendy, Katim Resmo Priangan Polda Jabar sudah mengamankan. Atas nama siapa? Taufik, Pak. Taufik siapa? Taufik Hidayat ya. Kita pertanggungjawabkan semua perbuatan. Insya Allah ada hikmahnya nanti. Kita rencana geser ke Polda Jabar ya. Terima kasih. Pak Taufik lihat dulu sini. Oke, clear ya. Kalau kesempatan saya dari kecilnya juga udah ada kemang-kemang kenakalan, Pak. Barandal. Ya, kemarin juga ngobrol sama guru ngajinya. Kalau ngaji juga suka makan obat, Pak. Kepala Desa Ciaro, Kecamatan Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kusnaidi, mengungkap masa kecil Taufik Hidayat 30 tahun, tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan berat terhadap YTR 29 tahun, wanita Saranceke, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Menurut Kusnaidi, dikutip dari kanal YouTube Deddy Mulyadi pada Kamis 25 Juni 2026, sejak kecil Taufik dikenal sebagai anak yang nakal dan brutal. Waktu mengaji, tersangka diketahui sudah berani minum obat-obatan terlarang. Kemudian ketika beranjak besar,
tak ada orang yang mau berteman dengan Taufik karena sifatnya yang kasar. Kenakalan Taufik ini semakin menjadi-jadi ketika dirinya beranjak remaja. Ia pernah terjerat kasus penganiayaan dan penggelapan sepeda motor hingga ditahan di Polres Rancaikek dan divonis 1,5 tahun penjara. Kusnaidi bahkan mengaku ikut mengurus kasus tersebut. Menurut penilaiannya, tingkah laku Taufik ini dipengaruhi oleh pola asuh sang ayah yang dinilai terlalu membela. Ia juga mengungkap kondisi keluarga Taufik yang penuh masalah. Ibunya sempat depresi sebelum meninggal dunia, diduga karena stres melihat perilaku anak-anaknya. Kakak laki-laki Taufik dikenal sering mabuk dan membuat onar, sementara adiknya meninggal akibat overdosis obat-obatan. Bahkan ayah tersangka sendiri yakni Tata mengaku pernah dipukul oleh sang anak hanya karena masalah sepele. Saat itu Taufik pernah memukuli sang ayah dengan kayu lantaran Tata tidak menyediakan lauk saat makan. Setelah kejadian tersebut, Taufik sempat kabur selama 1 minggu sebelum akhirnya kembali pulang dan meminta maaf. Di Lemur dia pernah berkelahi nggak? Taufik? Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak, di Lemur nggak pernah. Suka minum nggak kalau di Lemur? Suka, Pak. Suka. Suka. Sok minum. Suka. Sim teh, kopi. Anu mah tegang, Pak. Oh, suka minum. Iya. Minumnya Nah, sepengetahuan Bapak, Taufik Hidayat itu seperti apa? Kalau sepengetahuan saya dari kecilnya juga udah ada kemang-kemang kenakalan, Pak. Barandal. Ya, kemarin juga ngobrol sama guru ngajinya. Kalau ngaji juga suka makan obat, Pak. Oke. Pernah ditahan? Pernah, Pak. Kasus penganiayaan sama penggelapan motor. Oh. Saya yang ngurusinnya. Yang digelapin motornya siapa? Motor orang Garut tuh, Kak. Pernah ditahan di Polsek Rancaikek. Langsung terus ke pengadilan 1,5 tahun ya. Pernah divonis 1,5 tahun pidana penjara. Setelah itu nggak tahu lagi. Nggak tahu 10 tahun nggak ketemu sama orang itu. Fakta baru kembali terungkap terkait masa lalu Taufik Hidayat 30 tahun. Tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap YTR 29 tahun, perempuan asal Rancaikek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sang ayah Tata mengaku pernah menjadi korban kekerasan anaknya hanya karena persoalan sepele yakni tak ada lauk untuk makan. Informasi ini diungkap Tata saat berada di channel YouTube Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi pada Rabu 24 Juni 2026. Dalam perbincangan dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, Tata menceritakan kronologi terjadinya peristiwa pemukulan tersebut. Awalnya Tata tengah memacul di sawah dan Taufik yang kala itu menganggur di rumah mendadak datang dengan amarah. Sesampainya di lokasi, tersangka langsung memukul kepala Tata dengan kayu hingga dirinya nyaris terjatuh. Setelah kejadian, Taufik kemudian kabur selama 1 pekan dan kembali ke rumah dengan tangisan, lalu meminta maaf kepada sang ayah. Kisah ini pun menambah catatan panjang perilaku brutal Taufik sebelum dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan YTR, wanita asal Rancaikek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Selasa 23 Juni. Sebagai informasi, Taufik sempat melarikan diri ke Tangerang sebelum akhirnya kembali ke Jawa Barat. Jejak digital transaksi keuangan di Majalaya menjadi petunjuk bagi polisi untuk mempersempit ruang geraknya. Pada Selasa 23 Juni 2026 petang, aparat Polda Jabar berhasil menangkap Taufik tanpa perlawanan. Udah ada kemang-kemang kenakalan, Pak. Barandal. Ya, kemarin juga ngobrol sama guru ngajinya. Kalau ngaji juga suka makan obat, Pak. Oke. Pernah ditahan? Pernah, Pak. Kasus penganiayaan sama penggelapan motor. Oh. Saya yang ngurusinnya. Yang digelapin motornya siapa? Motor orang Garut tuh, Kak. Pernah ditahan di Polsek Rancaikek. Langsung terus ke pengadilan 1,5 tahun ya. Pernah divonis 1,5 tahun pidana penjara. Setelah itu nggak tahu lagi. Nggak tahu 10 tahun nggak ketemu sama orang itu. Oh. Saya
Bapak nggak 10 tahun nggak ketemu sama Taufik Hidayat? Sama sekali nggak ketemu. Gila tuh 10 tahun Bapak. Dari 2016 Pak. Nah, oh berarti kalau pulang kampung Bapak nggak pernah ngeliat? Nggak pernah ngeliat. Cuman pulang ke sini aja. Sebagai kades Bapak belum pernah ngeliat? Belum pernah ngeliat. Ini kan warga Bapak? Iya. Ini warga Bapak. Akhirnya sekarang udah dengar begini, bagaimana Bapak perasaannya sebagai orang tua? Bingung menanyakan ke Bapak bala tikum-akuman. Ya itu mah urusan hukum, bukan urusan saya. Tugas saya mah satu, melindungi korban, membiayai korban. Ke depan, masa depannya juga harus bantu. Gitu. Sangat keji Pak. Ke Bapak pernah nggak dia ngelawan? Sering Pak. Karena Cici ditanya Iu. Pernah Pak? Pernah dipukul kepala. Bapak pernah dipukul? Aku kayu. Astagfirullahaladzim. Ketika Waktu itu habis menuju macul di Serang. Lagi macul di rumah menuju nganggur dia. Dia lagi nganggur. Mau makan nggak ada ikannya. Oh, nah, inungna ya kene. Terus saya dahar anu sok nyanguna saha? Nah, Bapak gitu yang nyanyi. Oh, sok nyangu dahar una naon? Makan nggak ada apa-apanya terus? Datang ke sawah. Terus Langsung mukul. Bawa ngegebru atau digebuk? Ngegebru, untung saya ada teman macul 2 orang. Ditolong, mau dipukul lagi. Dihalangin. Dan Nanti saya tanya tapi jawab ya. Alhamdulillah udah kita amankan. Atas nama siapa? Taufik siapa? Taufik Hidayat. Iya dan aman. Alhamdulillah. Mobil ya. Alhamdulillah Taufik Hidayat. Kooperatif ya. Nanti berikan keterangan sejelas-jelasnya di kantor. Kita menuju Polda Jabar ya. Tapi alhamdulillah berapa orang komandan di komandan? Gitu. Atau habis di tengah. Di tengah. Ya, nah alhamdulillah berkat Komandan Hendy, Katim Resmo Priangan Polda Jabar sudah mengamankan atas nama siapa? Taufik Pak. Taufik siapa? Taufik Hidayat ya. Kita pertanggungjawabkan semua perbuatan. Insya Allah ada hikmahnya nanti. Kita rencana geser ke Polda Jabar ya. Terima kasih. Pak Taufik lihat dulu sini. Oke, clear ya. Kalau sepengetahuan saya dari kecilnya juga udah ada kemang-kemang kenakalan Pak. barandal. Ya kemarin juga ngobrol sama guru ngajinya. Kalau ngaji juga suka makan obat Pak. Kepala Desa Ciaro, Kecamatan Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kusnaidi, mengungkap masa kecil Taufik Hidayat 30 tahun, tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan berat terhadap YTR 29 tahun, wanita asal Rancaikek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Menurut Kusnaidi, dikutip dari kanal YouTube Deddy Mulyadi pada Kamis 25 Juni 2026, sejak kecil Taufik dikenal sebagai anak yang nakal dan brutal. Waktu mengaji, tersangka diketahui sudah berani minum obat-obatan terlarang. Kemudian ketika beranjak besar, tak ada orang yang mau berteman dengan Taufik karena sifatnya yang kasar. Kenakalan Taufik ini semakin menjadi-jadi ketika dirinya beranjak remaja. Ia pernah terjerat kasus penganiayaan dan penggelapan sepeda motor hingga ditahan di Polres Rancaikek dan divonis 1,5 tahun penjara. Kusnaidi bahkan mengaku ikut mengurus kasus tersebut. Menurut penilaiannya, tingkah laku Taufik ini dipengaruhi oleh pola asuh sang ayah yang dinilai terlalu membela. Ia juga mengungkap kondisi keluarga Taufik yang penuh masalah. Ibunya sempat depresi sebelum meninggal dunia, diduga karena stres melihat perilaku anak-anaknya. Kakak laki-laki Taufik dikenal sering mabuk dan membuat onar, sementara adiknya meninggal akibat overdosis obat-obatan. Bahkan ayah tersangka sendiri yakni Tata mengaku pernah dipukul oleh sang anak hanya karena masalah sepele. Saat itu Taufik pernah memukuli sang ayah dengan kayu lantaran Tata tidak menyediakan lauk saat makan. Setelah kejadian tersebut Taufik sempat kabur selama 1 minggu sebelum akhirnya kembali pulang dan meminta maaf. Di Lemur dia pernah berkelahi nggak? Taufik. Hmm. Nggak pernah. Nggak pernah.
Nggak, di lembur nggak pernah. Suka minum nggak kalau di lembur? Suka Pak. Suka. Oh. Suka. Sok minum. Suka. Teh, kopi. Anu mah tekan Pak. Oh, suka minum. Iya. Minumnya di. Nah, sepengetahuan Bapak Taufik Hidayat itu seperti apa? Kalau sepengetahuan saya dari kecilnya juga udah ada kemang-kemang kenakalan Pak. Barandal. Ya kemarin juga ngobrol sama guru ngajinya. Kalau ngaji juga suka makan obat Pak. Oke. Pernah ditahan? Pernah Pak. Kasus penganiayaan sama penggelapan motor. Oh. Saya yang ngurusinnya. Yang digelapin motornya siapa? Motor orang Garut tuh tak? Pernah ditahan di Polsek Rancaike. Langsung terus ke pengadilan setahun setengah ya. Pernah divonis setahun setengah pidana penjara. Setelah itu nggak tahu lagi. Nggak tahu 10 tahun nggak ketemu sama orang itu. Fakta baru kembali terungkap terkait masa lalu Taufik Hidayat 30 tahun. Tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap YTR 29 tahun, perempuan asal Rancaikek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sang ayah Tata mengaku pernah menjadi korban kekerasan anaknya hanya karena persoalan sepele yakni tak ada lauk untuk makan. Informasi ini diungkap Tata saat berada di channel YouTube Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi pada Rabu 24 Juni 2026. Dalam perbincangan dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, Tata menceritakan kronologi terjadinya peristiwa pemukulan tersebut. Awalnya Tata tengah memacul di sawah dan Taufik yang kala itu menganggur di rumah mendadak datang dengan amarah. Sesampainya di lokasi, tersangka langsung memukul kepala Tata dengan kayu hingga dirinya nyaris terjatuh. Setelah kejadian, Taufik kemudian kabur selama 1 pekan dan kembali ke rumah dengan tangisan, lalu meminta maaf kepada sang ayah. Kisah ini pun menambah catatan panjang perilaku brutal Taufik sebelum dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan YTR, wanita asal Rancaikek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Selasa 23 Juni. Sebagai informasi, Taufik sempat melarikan diri ke Tangerang sebelum akhirnya kembali ke Jawa Barat. Jejak digital transaksi keuangan di Majalaya menjadi petunjuk bagi polisi untuk mempersempit ruang geraknya. Pada Selasa 23 Juni 2026 petang, aparat Polda Jabar berhasil menangkap Taufik tanpa perlawanan. Udah ada kemang-kemang kenakalan Pak. Barandal. Ya kemarin juga ngobrol sama guru ngajinya. Kalau ngaji juga suka makan obat Pak. Oke. Pernah ditahan? Pernah Pak. Kasus penganiayaan sama penggelapan motor. Oh. Saya yang ngurusinnya. Yang digelapin motornya siapa? Motor orang Garut tuh tak? Pernah ditahan di Polsek Rancaike. Langsung terus ke pengadilan setahun setengah ya. Pernah divonis setahun setengah pidana penjara. Setelah itu nggak tahu lagi. Nggak tahu 10 tahun nggak ketemu sama orang itu. Oh. Bapak nggak 10 tahun nggak ketemu sama Taufik Hidayat? Sama sekali nggak ketemu. Gila tuh 10 tahun apa? Dari 2016 Pak. Berarti kalau pulang kampung Bapak nggak pernah ngeliat? Nggak pernah ngeliat. Cuman pulang ke sini aja. Sebagai kades Bapak belum pernah ngeliat? Belum pernah ngeliat. Ini kan warga Bapak? Iya. Ini warga Bapak. Akhirnya sekarang udah dengar begini, bagaimana Bapak perasaannya sebagai orang tua? Bingung mana kena ke Bapak. Bala Ya itu mah urusan hukum, bukan urusan saya. Tugas saya mah satu, melindungi korban, membiayai korban. Ke depan, masa depannya juga harus bantu. Gitu loh. Sangat keji Pak. Ke Bapak pernah nggak dia ngelawan? Sering Pak. Karena cicing tanya Iu. Pernah Pak? Pernah dipukul kepala. Bapak pernah dipukul? Aku kayu. Astagfirullahaladzim. Ketika waktu itu abis itu nuju macul di Serang. Lagi macul di sawah. Di rumah nuju nganggur dia. Dia lagi nganggur. Mau makan gak ada ikannya. Inungna ya kene. Terus saya dahar anu sok nyanguna saha? Nah, Bapak gitu nyanyi sok nyangu dahar ueuna naon? Makan enggak ada apa-apanya terus? Datang ke sawah. Terus langsung mukul. Bang ngegebru tadi gebuk. Ngegebru, untung saya ada teman macul 2 orang. Ditolong.
ditolong, mau dipukul lagi, dihalangin. Dan Nanti saya tanya Topik jawab ya. Alhamdulillah udah kita amankan. Atas nama siapa? Topik siapa? Topik Hidayat. Iya, dan aman. Alhamdulillah. Mobil ya. Alhamdulillah Topik Hidayat kooperatif ya. Nanti berikan keterangan sejelas-jelasnya di kantor. Kita menuju Polda Jabar ya. Film berapa orang di komandan? Gitu. Atau habis di tengah. Di tengah. Komandan saya kemenangannya habis. Ya, nah alhamdulillah berkat Komandan Hendy, Katim Resmo Priangan Polda Jabar sudah mengamankan atas nama siapa? Topik Pak. Topik siapa? Topik Hidayat ya. Kita pertanggungjawabkan semua perbuatan. Insya Allah ada hikmahnya nanti. Kita rencana geser ke Polda Jabar ya. Terima kasih. Pak Topik lihat dulu sini. Oke, clear ya. Kalau kesepakatan saya dari kecilnya juga udah ada kemang-kemang kenakalan Pak. Baranda. Ya kemarin juga ngobrol sama guru ngajinya. Kalau ngaji juga suka makan obat Pak. Kepala Desa Ciaro, Kecamatan Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kusnaidi, mengungkap masa kecil Taufik Hidayat 30 tahun, tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan berat terhadap YTR 29 tahun, wanita asal Rancaikek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Menurut Kusnaidi, dikutip dari kanal YouTube Deddy Mulyadi pada Kamis 25 Juni 2026, sejak kecil Taufik dikenal sebagai anak yang nakal dan brutal. Waktu mengaji, tersangka diketahui sudah berani minum obat-obatan terlarang. Kemudian ketika beranjak besar, tak ada orang yang mau berteman dengan Taufik karena sifatnya yang kasar. Kenakalan Taufik ini semakin menjadi-jadi ketika dirinya beranjak remaja. Ia pernah terjerat kasus penganiayaan dan penggelapan sepeda motor hingga ditahan di Polres Rancaikek dan divonis 1,5 tahun penjara. Kusnaidi bahkan mengaku ikut mengurus kasus tersebut. Menurut penilaiannya, tingkah laku Taufik ini dipengaruhi oleh pola asuh sang ayah yang dinilai terlalu membela. Ia juga mengungkap kondisi keluarga Taufik yang penuh masalah. Ibunya sempat depresi sebelum meninggal dunia, diduga karena stres melihat perilaku anak-anaknya. Kakak laki-laki Taufik dikenal sering mabuk dan membuat onar, sementara adiknya meninggal akibat overdosis obat-obatan. Bahkan ayah tersangka sendiri yakni Tata mengaku pernah dipukul oleh sang anak hanya karena masalah sepele. Saat itu Taufik pernah memukuli sang ayah dengan kayu lantaran Tata tidak menyediakan lauk saat makan. Setelah kejadian tersebut Taufik sempat kabur selama 1 minggu sebelum akhirnya kembali pulang dan meminta maaf. Di Lemur dia pernah berkelahi nggak? Taufik. Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak di Lemur nggak pernah. Suka minum nggak kalau di Lemur? Suka Pak. Suka. Suka. Sok minum. Suka. Teh, kopi. Anu mah tegang Pak. Oh, suka minum. Ya. Minumnya Nah, sepengetahuan Bapak Taufik Hidayat itu seperti apa? Kalau kesepakatan saya dari kecilnya juga udah ada kemang-kemang kenakalan Pak. Baranda. Ya kemarin juga ngobrol sama guru ngajinya. Kalau ngaji juga suka makan obat Pak. Oke. Pernah ditahan? Pernah Pak. Kasus penganiayaan sama penggelapan motor. Oh. Saya yang ngurusinnya. Yang digelapin motornya siapa? Motor orang Garut tuh Kak. Pernah ditahan di Polsek Rancaikek. Langsung terus ke pengadilan 1,5 tahun ya. Pernah divonis 1,5 tahun pidana penjara. Setelah itu nggak tahu lagi. Nggak tahu 10 tahun nggak ketemu sama orang itu. Fakta baru kembali terungkap terkait masa lalu Taufik Hidayat 30 tahun. Tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap YTR 29 tahun, perempuan asal Rancaikek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sang ayah Tata mengaku pernah menjadi korban kekerasan anaknya hanya karena persoalan sepele yakni tak ada lauk untuk makan. Informasi ini diungkap Tata saat berada di channel YouTube Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi pada Rabu 24 Juni 2026. Dalam perbincangan dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi,
Tata menceritakan kronologi terjadinya peristiwa pemukulan tersebut. Awalnya Tata tengah memacul di sawah dan Taufik yang kala itu menganggur di rumah mendadak datang dengan amarah. Sesampainya di lokasi, tersangka langsung memukul kepala Tata dengan kayu hingga dirinya nyaris terjatuh. Setelah kejadian, Taufik kemudian kabur selama 1 pekan dan kembali ke rumah dengan tangisan, lalu meminta maaf kepada sang ayah. Kisah ini pun menambah catatan panjang perilaku brutal Taufik sebelum dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan YTR, wanita Sarancake, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Selasa 23 Juni. Sebagai informasi, Taufik sempat melarikan diri ke Tangerang sebelum akhirnya kembali ke Jawa Barat. Jejak digital transaksi keuangan di Majalaya menjadi petunjuk bagi polisi untuk mempersempit ruang geraknya. Pada Selasa 23 Juni 2026 petang, aparat Polda Jabar berhasil menangkap Taufik tanpa perlawanan. Udah ada kemang-kemang kenakalan, Pak. Barandal. Ya, kemarin juga ngobrol sama guru ngajinya. Kalau ngaji juga suka makan obat, Pak. Oke. Pernah ditahan? Pernah, Pak. Kasus penganiayaan sama penggelapan motor. Oh. Saya yang ngurusinnya. Yang digelapin motornya siapa? Motor orang Garut tuh, Kak. Pernah ditahan di Polsek Rancaike, langsung terus ke pengadilan 1,5 tahun ya. Pernah divonis 1,5 tahun pidana penjara. Setelah itu nggak tahu lagi. Nggak tahu, 10 tahun nggak ketemu sama orang itu. Oh. Bapak nggak 10 tahun nggak ketemu sama Taufik Hidayat? Sama sekali nggak ketemu. Gila tuh 10 tahun Bapak. Dari 2016, Pak. Nah. Oh, berarti kalau pulang kampung Bapak nggak pernah ngeliat? Nggak pernah ngeliat. Cuman pulang ke sini aja. Ya. Sebagai kades Bapak belum pernah ngeliat? Belum pernah ngeliat. Ini kan warga Bapak? Iya. Ini warga Bapak. Akhirnya sekarang udah dengar begini, bagaimana Bapak perasaannya sebagai orang tua? Dia mau menanyakan ke Bapak bahwa ya itu mah urusan hukum, bukan urusan saya. Tugas saya mah satu, melindungi korban, membiayai korban. Ke depan, masa depannya juga harus bantu. Gitu. Sangat keji, Pak. Ke Bapak pernah nggak dia ngelawan? Sering, Pak. Karena Cici ditanya na iu. Pernah, Pak? Pernah dipukul kepala. Bapak pernah dipukul? Aku kayu. Astagfirullahaladzim. Ketika waktu itu abis menuju macul di Serang. Lagi macul di rumah menuju nganggur dia. Dia lagi nganggur. Mau makan nggak ada ikannya. Inungna ya kene. Terus saya dahar anu sok nyanguna saha? Nah, Bapak gitu yang nyanyi sok nyangu dahar una naon. Makan nggak ada apa-apanya terus? Datang ke sawah. Terus langsung mukul. Bang ngegebru tadi gebung. Ngegebru, untung saya ada teman macul 2 orang. Ditolong, mau dipukul lagi. Dihalangin. Dan nanti saya tanya tapi jawab ya. Alhamdulillah udah kita amankan. Atas nama siapa? Taufik siapa? Taufik Hidayat, Pak. Iya, dan aman. Alhamdulillah. Mobilnya. Alhamdulillah Taufik Hidayat, kooperatif ya. Nanti berikan keterangan sejelas-jelasnya di kantor. Kita menuju Polda Jabar ya. Tapi alhamdulillah. Berapa? Komandan di komandan. Udah gitu. Atau habis di tengah. Di tengah. Komandan saya kemenangannya habis. Ya, nah alhamdulillah berkat Komandan Hendy, Katim Resmob Priangan Polda Jabar sudah mengamankan atas nama siapa? Taufik, Pak. Taufik siapa? Taufik Hidayat ya. Kita pertanggungjawabkan semua perbuatan. Insya Allah ada hikmahnya nanti. Kita rencana geser ke Polda Jabar ya. Terima kasih. Pak Taufik lihat dulu sini. Oke, clear ya. Kalau sepengetahuan saya dari kecilnya juga udah ada kemang-kemang kenakalan, Pak. Barandal. Ya, kemarin juga ngobrol sama guru ngajinya. Kalau ngaji juga suka makan obat, Pak. Kepala Desa Ciaro, Kecamatan Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kusnaidi, mengungkap masa kecil Taufik Hidayat 30 tahun
tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan berat terhadap YTR 29 tahun, wanita asal Rancaikek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Menurut Kusnaidi dikutip dari kanal YouTube Deddy Mulyadi pada Kamis 25 Juni 2026, sejak kecil Taufik dikenal sebagai anak yang nakal dan brutal. Waktu mengaji, tersangka diketahui sudah berani minum obat-obatan terlarang. Kemudian ketika beranjak besar, tak ada orang yang mau berteman dengan Taufik karena sifatnya yang kasar. Kenakalan Taufik ini semakin menjadi-jadi ketika dirinya beranjak remaja. Ia pernah terjerat kasus penganiayaan dan penggelapan sepeda motor hingga ditahan di Polres Rancaikek dan divonis 1,5 tahun penjara. Kusnaidi bahkan mengaku ikut mengurus kasus tersebut. Menurut penilaiannya, tingkah laku Taufik ini dipengaruhi oleh pola asuh sang ayah yang dinilai terlalu membela. Ia juga mengungkap kondisi keluarga Taufik yang penuh masalah. Ibunya sempat depresi sebelum meninggal dunia, diduga karena stres melihat perilaku anak-anaknya. Kakak laki-laki Taufik dikenal sering mabuk dan membuat onar, sementara adiknya meninggal akibat overdosis obat-obatan. Bahkan ayah tersangka sendiri yakni Tata mengaku pernah dipukul oleh sang anak hanya karena masalah sepele. Saat itu Taufik pernah memukuli sang ayah dengan kayu lantaran Tata tidak menyediakan lauk saat makan. Setelah kejadian tersebut Taufik sempat kabur selama 1 minggu sebelum akhirnya kembali pulang dan meminta maaf. Di Lembur dia pernah berkelahi nggak? Taufik? Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak di Lembur nggak pernah. Suka minum nggak kalau di Lembur? Suka Pak. Suka. Suka. Sok minum. Suka. Teh, kopi. Anu mah tegang Pak. Oh, suka minum. Ya. Minumnya Nah, sepengetahuan Bapak Taufik Hidayat itu seperti apa? Kalau sepengetahuan saya dari kecilnya juga udah ada kemang-kemang kenakalan Pak. Barandal. Ya kemarin juga ngobrol sama guru ngajinya. Kalau ngaji juga suka makan obat Pak. Oke. Pernah ditahan? Pernah Pak. Kasus penganiayaan sama penggelapan motor. Oh. Saya yang ngurusinnya. Yang digelapin motornya siapa? Motor orang Garut tuh tak? Pernah ditahan di Polsek Rancaikek, langsung terus ke pengadilan 1,5 tahun ya. Pernah divonis 1,5 tahun pidana penjara. Setelah itu nggak tahu lagi. Nggak tahu 10 tahun nggak ketemu sama orang itu. Fakta baru kembali terungkap terkait masa lalu Taufik Hidayat 30 tahun. Tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap YTR 29 tahun, perempuan asal Rancaikek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sang ayah Tata mengaku pernah menjadi korban kekerasan anaknya hanya karena persoalan sepele yakni tak ada lauk untuk makan. Informasi ini diungkap Tata saat berada di channel YouTube Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi pada Rabu 24 Juni 2026. Dalam perbincangan dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, Tata menceritakan kronologi terjadinya peristiwa pemukulan tersebut. Awalnya Tata tengah memacul di sawah dan Taufik yang kala itu menganggur di rumah mendadak datang dengan amarah. Sesampainya di lokasi, tersangka langsung memukul kepala Tata dengan kayu hingga dirinya nyaris terjatuh. Setelah kejadian, Taufik kemudian kabur selama 1 pekan dan kembali ke rumah dengan tangisan, lalu meminta maaf kepada sang ayah. Kisah ini pun menambah catatan panjang perilaku brutal Taufik sebelum dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan YTR, wanita asal Rancaikek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Selasa 23 Juni. Sebagai informasi, Taufik sempat melarikan diri ke Tangerang sebelum akhirnya kembali ke Jawa Barat. Jejak digital transaksi keuangan di Majalaya menjadi petunjuk bagi polisi untuk mempersempit ruang geraknya. Pada Selasa 23 Juni 2026 petang, aparat Polda Jabar berhasil menangkap Taufik tanpa perlawanan. Udah ada kemang-kemang kenakalan Pak. Barandal. Ya kemarin juga ngobrol sama guru ngajinya. Kalau ngaji juga suka makan obat Pak. Oke. Pernah ditahan? Pernah Pak. Kasus penganiayaan sama penggelapan motor.